poin-poin, Bang. Ini bukan dialog namanya. Saudaraku, ini bukan dialog. Kenapa kenapa alasan apa yang buat Anda beralih mode jadi monolog? Ini dialog, Bang. Dialog. Apakah Anda sudah tidak mampu merespon pernyataan-pernyataan saya, pertanyaan-pertanyaan saya bahkan? Kasih timer. Perlu timer untuk mendiskusikan siapa anak muda itu? Kasih timer. Tahu nggak, Bang? Kristen tidak dikasih timer saja. Santai. Tidak dikasih timer saja. Anda sudah melakukan yang namanya itu red herring. Tahu red herring? Saya konsisten. Kasih timer abangku. Baik, 30 detik, 30 detik. Kasih timer. Baik, 30 detik silakan. 30 detik. Oke. Sekarang pertanyaan saya, Anda jawab dalam 30 detik. Jika tentara Romawi itu hendak menangkap Yesus, hanya hendak menangkap Yesus, kenapa pemuda yang menggunakan kelana itu malah hendak ditangkap oleh tentara Romawi itu? Silakan jawab. 30 detik. Dari kemana-mana. Oke. Karena bisa saja, ini kalimat bisa saja, dia disangka Yesus. Karena tentara Romawi tidak mengenal Yesus. Dari mana saya tahu? Ketika kalau dicium itu dia. Apakah semua orang mengerti tentara Romawi? Tidak dijelaskan. Oke? Jadi bisa saja dia dikira Yesus. Bisa, aku ikutin abang. Terus apa lagi? Nah, berarti bisa saja. Kita lihat. Pertama itu adalah asumsi Anda. Yang kedua kita bayangkan ada di situ. Berarti ketidakjelasan ada di sana. Apakah itu Yesus atau bukan Yesus? Kalau ketidakjelasan ada di sana, ngapain kamu simpulkan bahwa itu selalu peristiwanya peristiwa tunggal, bahwa Yesus yang selalu ditangkap? Kan tidak. Pertanyaan kedua sekarang. Menurut Bible, siapakah nama pemuda yang menggunakan kelainan? Jawab. Tidak ditulis. Baca Yohanes 13 nomor 4. Tidak ditulis. Ditulis di Yohanes 13 nomor 4. Apa isinya? Yesus menanggalkan jubahnya dan menggunakan kain lenan. Buka kalau tidak percaya. Buka kalau tidak percaya. Baca. Baca. Bacalah. Tadi saya sudah baca barusan. Iya bang. Ini Yesus menanggalkan jubahnya dan menggunakan kain lenan. Itu salah ketik itu Kang Chan. Jangan gitu Kang Chan, itu salah ketik itu. Oke, saya lagi. Gantian dong bang. Jawab silakan. Siapa? Aku mulu. Jadi apapun abang ambil ayat lain cocokmologi itu sudah jelas. Ayat 50 murid-murid meninggalkan Yesus. Bang tidak jujur. Jujur. Ayat di bawah perhatikan dulu bang. Yohanes 13:4. Siapa yang menggunakan kain lenan? Ini dia nggak jelas nih bang. Aku nggak jelas nih. Kau bisa menuduh orang tidak jujur, padahal ketidakjujuran ada disampaikan oleh mulut abang. Saya tanya, siapa yang menggunakan kain lenan di Yohanes 13:4? Dengan persepsi abang di situ kacaunya. Bukan ayat yang lain, peristiwa di lingkaran itu. Kalimatnya sudah jelas. Lihat kronologisnya. Baca Yohanes 13:4. Baca. Dengarkan dulu bang. Ayat 50 murid-murid meninggalkan Yesus. Perhatikan kronologisnya. Ayo, perhatikan. Apapun bantahan abang tidak bisa dibaca dulu. Kronologis yang begitu rapi di situ tidak bisa bang. Dibaca dulu datanya. Yohanes 13:4. Siapa di situ yang menggunakan kelainan? Baca. Itu di ayat yang lain bang. Abang cocokkan ke situ. Kau berharap Yesus pakai baju di situ di dekat Taman Getsemani? Karena di situ jelas banget bang. Bang, kalau abang ke kantor, santai. Abang ke kantor, abang kan tidak sedang berpikir kalau abang pakai baju di kantor. Lalu nasib abang di mobil, di motor, di jalan, di parkiran, abang nggak telanjang gitu. Abang sedang berpikir kalau peristiwa di situ berarti abang pakai baju di situ. Orang gila. Iya. Orang kalau di kantor pakai baju di rumah. Sepanjang jalan, baik itu pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil, datang ke parkiran, jalan masuk ke office, itu pakai baju. Di mana dia pakai baju? Di rumah. Abang tidak sedang berpikir bahwa peristiwanya di situ di kantor, pakai bajunya di kantor. Gimana nasib anak abang sepanjang jalan? Sekarang saya minta abang baca
Yohanes 13 nomor 4. Berani baca tidak? Berani baca? Bacain lah bang. Saya sudah baca tapi abang tolak, makanya saya minta abang baca. Kok aku Baca. tolak? Abang belum baca. Baik, di saya depan bacakan. saya, kecuali abang bacakan Yesus di depan saya. Ini saya bacakan. Yesus menanggalkan jubahnya dan menggunakan kain lenang di pinggangnya. Siapa yang menggunakan kain lenang di situ? Jujur. Kan sudah disebutkan Yesus, kok abang tanya-tanya jujur lagi? Udah, Yesus. Abang menggiring. Berarti yang menggunakan kain lenang siapa menurut Bible? Perhatikan dulu, ada kitab Yohanes. Lalu abang cocok-cocokkan, lihat dulu konteksnya. Soalnya tadi netizen tidak mendengarkan Salah dia. itu, sudah aku bacakan. Abang tidak jujur di sini. Abang nih membaca Jangan-jangan di Bible kitab itu abang bukan juga melakukan hal yang objektif. sama. Coba baca semua, aku gak percaya karena ini. ditopang oleh teologi abang. Bukan. Tidak objektif yang mengakibatkan ketidakjujuran. Oke, saya jawab dulu. Sesudah disebutkan di bawah, pertama pemuda ini sesudah telanjang hilang bang, lari. Lalu di ayat kemudian, maka Yesus dibawa kepada pemimpin. Tanyakan kepada saya, tanyakan kepada saya. Gimana sih abang cara berpikir tentang kalimat ini? Itu jelas sekali, Bukan, Bang. itu benar itu. Alkitab, Bang, pemikiran abang sebentar, saya stop dulu di situ. Saya stop dulu di situ. Tapi itu selalu Abang jelas, gini, Bang. benar, gini, Disebutkan saudaraku, yang extraordinary. diperkenalkan misalnya Bang, Ishak disebutkan. pertanyaanmu, sebentar, Abu-abu. ya Nah, kalau disebutkan pemuda, disebutkan Iya. pemuda, Bang. Disebutkan namanya. Saudaraku, nih santai dulu, santai ya. Kalau Anda menanyakan Kang Chan, di ayat 53-nya Yesus ditangkap. Seharusnya Anda bertanya, kenapa bisa begitu? Itu pertanyaan fair, boleh diajukan. Semuanya kita lakukan diskusi kita dengan jujur. Itu boleh diajukan. Di 53-nya kenapa Yesus ditangkap, dibawa menghadap imam besar? Inilah. Boleh 1 menit ini, masuk keren ini. Ya, silakan Bang Ben. Silakan. Bang, kalau murid-murid lari meninggalkan dia semua, hanya ada tersisa pemuda yang menggunakan kelenan. Berarti siapa itu, Bang? Silakan, Bang. Silakan dia, Bang. Seluruh murid-murid lari meninggalkan dia, hanya tersisa 1 pemuda yang menggunakan kelenan di situ. Siapa berarti dia, Bang? Ini ditanya ke saya apa Kang Chan? Gempa ekstra. Oh, ya pemuda yang pastinya bukan Yesus sebab tidak disebutkan namanya. Loh, kan murid-murid lari semua bang meninggalkan dia. Hanya tersisa dia satu-satunya orang yang menggunakan kelenan. Berarti siapa itu bang? Bang, pengikut Yesus bang, bukan hanya murid-murid, selalu ada orang lain lagi. Muter lagi. Asumsi yang nggak ada ini dibawa-bawa ke sini. Bang, saat ditangkap itu yang ada sebelum Judas dan Romawi datang, pasukan Romawi datang, itu siapa aja? Yesus dan murid-muridnya atau ada orang lain, Bang? Bentar, Bang Ben, bentar, Pak Isra, wajahmu itu pucat loh. Pokoknya kalau abang teman semua tidak menerima Yesus sebagai Kyrios, jangan pokoknya bang, kita pakai data lo gimana bang ini? Masa jawab pokoknya? Gisun, tolong kalau diskusi teman-teman jangan keluarkan kata pokoknya, jangan ya, tolong dihindari itu ya kan? Oke, bisa ya teman-teman ya, siap? Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Murid-murid pergi semua meninggalkan dia. Yang di situ hanya pemuda yang menggunakan kelenan. Berarti siapa pemuda menggunakan kelenan itu, Bang? yang pasti bukan Yesus, orang lain. Muter lagi. Ayo, Bang. Orang Ya, lain. dong, jujur dong. Soalnya disebutkan Orang lain mana ada di dia, sini? Bang, perhatikan susunan kalimatnya. Pemuda mengikut dia, dia merujuk pada Yesus. Masa Yesus mengikut Yesus, Bang? Aduh, gimana orang-orang? Apa pemahaman teologi, tapi jujur ya, nggak boleh gitu, Bang. Masa Yesus mengikut Yesus? Kacau, Bang, ini. Namanya Ben Abraham lagi, agak kayak Yahudi-Yahudian. Kok menganalisa kalimat yang sederhana, Abang memaksakan ketidakjujuran hanya karena pemahaman teologis Abang, Yesus mesti tidak disalib. Nggak boleh gitu, Abangku. Coba buka original Pemuda text. mengikut Ada dia, nggak perhatikan. Kata dia merujuk pada Yesus. Kalau itu Yesus, masa Yesus mengikut Yesus? Gampang sekali logikanya, Abangku. Astaga Tuhan.
Boleh abang, tapi jangan begitu hebat dan pelintir ke aduh ini jahat sekali nih abang. Ya berarti Iya, makanya ya saya- berarti tentara Romawi nggak cuma nangkep Yesus berarti. Nah, itu Nah, Ya, itu. konsekuensinya. tapi lepas kan, senjata kan lepas kan, lari kan. Nah, yang lari siapa itu? Nah. Yang lari siapa? Yesus, karena kalimat dibawa, maka Yesus dibawa kepada pemimpin agama loh. Enggak. Maksud saya gini, yang lari siapa? Pemuda itu, yang orang lain. Pemuda itu kenapa dikejar oleh tentara Romawi? Kenapa? Karena dia mengira, ini menurut saya, mengira dia itu Yesus juga. Ah, berarti Quran betul. Mereka ragu-ragu. Ya. Berarti Quran Abang betul. yang abu-abu, abang dia sesuatu yang putih. Di Alkitab tidak ada abu-abu bang. Hitam-hitam, putih-putih. Ya, tidak. Lebih dari Ya. Kalau ada gimana? Kalau ada? bang. Kalau ada gimana? Nah, silakan apa itu? Kalau ada gimana? Wah, bahaya itu kalau sampai ngomong kayak gitu itu. Bang Esra, bahaya itu. Pernyataan itu serius. Kalau ada? Nah, silakan. Mau apa Apa kalau lu ada? Anda nanti? Kalau ada bersiul setengah 1 menit, nggak boleh berhenti. Aduh, kacau. Buka, baik. Bacakan ya. Anda yang bacakan ya. Buka Kisah Para Rasul pasal 14, pasal 25 nomor 19. Kita melebar sedikit ya. Bang Ben tadi benar, secara original teks nggak ada mengikuti dia. Nggak ada tuh. Kita buka dulu pasal Kisah Para Rasul pasal 25 nomor 19. Original teksnya apa Bang Ben? Aku belum baca tuh. Ada nggak autos? Buka. Ada autosnya? Nggak tahu, coba dibuka aja. Coba dibukain Bro Ardian. Enggak, Coba aku nggak dibukain. jalan. Aku di jalan. Makanya aku tanya Nanti Bang aja. Ben. Aku kalau buka soalnya pasti kepental nanti. Sun Pakai HP yang satunya. Teho, gitu. Menyertai dan nggak ada dia-dianya. Bahkan di sini definisinya mengikuti menyertai sebagai murid. Ada autosnya nggak? Autos nggak tahu saya autos. Ada nggak autos tulisan di situ? Di sini Bang buka Kisah Para Rasul kan langsung kolaps kan? Hilang Bukan. dia. Maksudnya di mengikuti dia tadi loh. Itu mengikuti dia ada autosnya nggak? Nah, kita pakai ini ya. Nomor berapa? 53. Coba dilihat 53-nya. Kang Jangan Chan dibacain, Kang Chan. 53, 514, Oh, iya. 50. Saya pakai Bible Hub ya. Nah. Masuk translinear, mana interlinear. Oke. A certain was following him. Auto ada, autos ada. Oke, lanjut. Kisah Para Rasul 25:19. Bacakan bang. Bang, mukamu ini pucat sekali. Bacain. Kata 2519 dibacain. Gimana malah? KPR 25 nomor 19. Suruh baca cengar-cengir gimana ya bang nih? Bacalah bang. Baca bang. Yang punya gadget 2 lah bang. Udah. Ini ya, saya bacakan ya. Dulu, setelahnya ya, orang-orang Yahudi itu ingin mengkonfrontasi Paulus, padahal dia sudah ditangkap. Kami mau mendakwa Paulus. Dan ketika ada Raja Agripa, didatangkanlah Paulus, dikonfrontasi di situ. Orang-orang Yahudi judulnya mau mendakwa dia, Paulus. Ternyata ketika dikonfrontasi, dipertemukan, bukannya dakwaan yang keluar. Tahu yang keluar abang apa? Apa yang keluar sana? Teksnya mengatakan begini. Tetapi mereka, Yahudi dan Paulus, hanya berselisih paham. Ragu-ragu mereka. Tentang apa? Berselisih paham. Tentang dua hal. Pertama tentang agama. Yang kedua tentang Yesus yang telah disalibkan. Apakah ia mati atau hidup? Tetapi Paulus mengatakan dengan pasti bahwa ia hidup.
mati. Kalau dia ditangkap, kalau dia ditangkap dengan seluruh treatment yang ada pada Yesus, dikawal oleh tentara Romawi, disiksa, dikasih kawat di kepala, terus dirajam. Saya tidak tahu dirajam dulu baru mati digantung atau dirajam baru naik digantung. Ada tentara yang mengawal, bahkan tentaranya menusuk lambungnya, tidak mungkin dia lolos. Tapi Paul, kalau dia tetap mengikuti prosedur itu, skenario itu, dia mati. Kata menurut skenario tadi. Tapi Paulus katakan ia hidup. Kalau ia hidup berarti dia tidak pernah melalui skenario itu. Kang Chan parah Kang Chan. Masa orang dibuat mukanya kayak gitu jadi tegang gitu. Parah Kang Chan. Kamu itu loh Pak. Nih lihat. Pak, kamu itu loh pucat gitu loh Pak. Lihat bingung loh dia loh. Lihat. Tuh lihat. Saya malah bingung, ada yang bilang mukanya ganteng, ada yang bilang mukanya pucat. Tadi ganteng, sekarang setelah diskusi jadi pucat. Oh, itu biasa tuh Pak. Coba itu ditanggapi itu statement Paul itu. Enggak, kalau ada Di orang merasa 2019 itu. Bang, apa arti berselisih paham? jadi begini Bang, abang kan Dan mereka berselisih paham tentang urusan-urusan agama dan iya, tentang betul. Jesus yang dia salibkan. Tetapi Paulus mengatakan dengan pasti dia hidup. Nah, itu Bang, silakan. Kang Chan diulang pertanyaannya Kang Chan pertanyaannya diulang. Apa arti kata berselisih paham? Oke, itu pertanyaan dari Kang Chan. Apa arti berselisih paham? Bang Extraordinary silakan dijawab. Berselisih paham adalah iya tujuan kan apa? pucat kan? Berselisih paham. Namanya juga berselisih paham. Kenapa? ya definisi yang ditanyakan Kang Chan. Saya ulang ya. Yang ditanyakan Kang Chan, apa definisi berselisih paham? Saya bantu ya. Berselisih paham adalah Saya dikeroyok sama Pak Ardi dan Pak Extraordinary. Jawab, berselisih paham itu apa? Lihat, Pak Extraordinary sudah dibantu Pak Ardi. Satu dulu. Apa definisi berselisih paham? Jawab. Berselisih paham sama dengan ada ketidaksepakatan. Paham ada cara pandang. Berarti ada cara pandang yang tidak sepaham. Perihal apa itu? Ada cara pandang yang tidak sepaham? Lihat itu sesudah penyalipan atau sebelum penyalipan. Makanya penyalipan. Sesudah dong, KPR kok. Setelah mana penyalipan. ada sebelum penyalipan. Iya, mana sebelum penyalipan. Nah ini Sekarang ada KPR ditulis tahun berapa? Alamak. jadi sesudah penyalipan abangku, tentara Romawi pun bahkan rabi-rabi mengatakan nanti dibilang orang nanti bangkit dia gulingkan batunya. Dari situ saja sudah banyak untuk mengaburkan informasi yang benar supaya Yesus tidak mati. Loh, tadi katanya nggak ada keraguan dalam Alkitab. Aku nggak paham ini. Pucat katanya. Gimana Bang nih? Begini Bang, apa yang aku katakan? Bro Ekstra, yang ditanya Kang Chan itu adalah statement dari Paul. Statement dari Paul ketika dia berselisih paham dengan para rabi-rabi Yahudi. Paul mengatakan dia hidup. Dia hidup itu Siapa yang artinya dipercaya? pernah mati atau tidak? Mati Iya, atau maksud tidak aku hidup begini itu? loh. Mati apa enggak? Itu tadi abang mengangkat sebuah kasus dari beberapa ayat, tetapi abang tidak jujur mengatakannya. Itu maknanya. Ini terjadi juga. Jadi kan sudah dikatakan Yesus sesudah 3 hari. Sebentar dulu Bang. Sesudah 3 hari atau aku bangkit. Nah ada pemahaman orang Yudaisme namanya. Mana menyebutkan setelah 3 hari aku bangkit? Sebentar dulu Bang, ada pemahaman orang Saduki bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Nah orang ini banyak mempengaruhi para Sanhedrin. Lalu mereka harus mengatakan Yesus tidak bangkit. Jadi kata kata Paulus dia hidup itu merujuk bahwa benar-benar setelah 3 hari bangkit. Itu merujuk ke sana Bang, jangan sepenggal-sepenggal Bang. Harus jujur Tidak Bang. ada orang Yahudi yang mengakui Yesus bangkit.
Orang Saduki tidak percaya kebangkitan, Bang. Tidak ada. Bentar dulu, mereka ada beberapa mazhab, abangku. Ada yang tidak percaya kebangkitan, ada yang percaya kebangkitan. Masalahnya Yesus sudah sebelumnya memberitahu bahwa sesudah hari ketiga dia bangkit, Bang. Nah, mereka menselisih paham tentang itu. Lalu abang membawa itu kepada doktrin teologi abang yang mempengaruhi atau Di mana Yesus memberitahu hari ketika bangkit? Tidak disalib. Di mana Yesus memberitahu hari ketika bangkit? Aku harus ambil lagi ini keluar lagi. Cuma satu gadget, tetapi satu aja. Ketika Yesus hanya mengarahkan kepada angkatan jahat. Aku memberikan tanda Yunus. Itu aja dulu bisa aku kasih. Abang pakai itu. Itu aja dulu ya. Abang pakai itu tanda-tanda Yunus. Tanda Yunus. Itu aja Tanda dulu. Yunus itu dipakai untuk siapa? Untuk Yesus. Untuk angkatan jahat. Oke. Bukan dulu orang meminta tanda tentang Yesus. Yesus memberikan tanda. Tidak ada satu tanda pun yang akan diberikan oleh Yesus. Yesus menyebutkan selain tanda Yunus. Ada. Untuk aja, siapa Bang. tanda Yunus itu diberikan? Nggak mau jujur lagi nih, nggak boleh. Untuk kita siapa? Untuk tentang dirinya. Gimana sih? Orang mempertanyakan tentang kebenaran. Suruh yang baca dibawa aja, Yesus. Kang Chan. Suruh Yesus baca dulu memberikan aja. tanda Suruh Yunus. baca dulu, Kang Chan. Baca dulu aja, Pak. Bapak baca deh. Bapak baca. Yang dua gadget lah, Bang. Matius, dengar nggak? Saya bacakan. Enggak Saya gini, bacakan. Kang Chan. Gini, Kang Chan. Matius. Yang jadi masalah kalau Kang Chan yang baca, Iya, itu ini dia. ngeyel terus. Gini loh, Itu Bang. dia makanya Gini dari aja, tadi saya Bang. bilang. Gini aja, Bang, biar enak gitu kan. Biar diskusinya enak. Abang baca sendiri. Setelah baca, Abang kasih tahu ke kita. Pinjam HP istri. Kalau istri nggak ada, pinjam istrinya tetangga. Pinjam istri tetangga. Bentar, luar biasa. Pertama, saya sedang di luar ini. Kedua, abang kan bisa nunjukin kayak tadi. Tinggal kalau saya meragukan apa yang abang katakan. Oke, baik saya tunjukkan, nggak apa-apa. Baik, Tinggal saya tunjukkan. nunjukin kok ada kamera di situ. Enggak kok jadi saya yang repot gitu loh. Lah. Nah, berarti tidak mau, ya sudah selesai kita. Sambil nunggu Kang Chan ya. Jadi Yunus itu termasuk dalam pemahaman Judaism, dia nggak pernah mati, Bang. Saat diperhitungkan dia nggak satu, pernah. itu poin bagus. Ya silakan Kang Chan, diperbesar aja Kang Chan itunya. Iya kan bisa gini. Kita ini orang umat muslim nggak baik gimana? Coba lihat. Tuh semua dihitung, nggak usah diskusi lah. Semua abang hitung. Kalau saya hitung nanti Iyalah. nggak usah pakai kubah masjid. Itu dari haji kita Sophia. memang kita ini baik-baik. Hitung lagi nggak usah pakai. Lihat, Matius 12 Boleh ya gitu, siap. Bang. Matius 12 kita baik memang. Matius 12:39. Angkatan yang jahat Minta tanda. dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka angkatan jahat tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sekarang saya tanya kepada Abang Estra, apakah tanda Nabi Yunus ini Anda gunakan sebagai sesuatu hal yang dihubungkan dengan Yesus? Ya, karena Yesus memberikan tanda itu, saya juga suka itu. Siapa yang diberikan tanda Nabi Anda Yunus angkatan oleh Yesus? Berarti Anda angkatan jahat. Loh, abang Lu, abang Anda membantah seluruh gramatika. Gimana Anda? Lu abang kenapa nyekak saya sekarang? Nggak bisa kan nanti aja sekaknya. Angkatan jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda, tetapi Kena lagi. kepada mereka angkatan jahat tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apakah abang menggunakan tanda Nabi Yunus? Iya. Berarti kalau abang menggunakan tanda Nabi Yunus, Anda adalah angkatan Bukan ini begitu, bang. Kok bukan begitu? Ini orang Bukan gimana? Bang Ekstra, ini orang berpendidikan semua loh di sini loh. Iya, cara berpendidikanmu beda level, makanya Kok beda banyak level orang Kristen kali, milenial Bang? mau Lama, nggak beda Ini level. pengetahuan, karena cara berpikir kita levelnya beda, Bang. Abang menggiring sedemikian rupa yang dipertanyakan Ini- tentang yang diberikan Yesus. Ini bukan cara berpikir. Ini bukan cara berpikir, Bang. Ini tidak memerlukan cara berpikir yang advance. Anda baca datanya, siapa di situ? Bang. Tidak perlu berpikir advance, saudaraku. Ketika Yesus memberikan tanda, abang mengalihkan ke topik lain. Enggak gini Bang Esra. Kepada Bang saya mau orang-orang tanya. yang Bang, tadi. Bang Esra saya bantu. Bang Esra Nah, Yesus saya bantu. memberikan tanda Nabi Yunus, saya Bang tidak Esra. sama memberikan tanda yang sama. Bang Esra, saya bantu ya. Itu di situ ada nggak tulisan angkatan jahat? Ada nggak tulisan itu? Ya. Tulisan oke, angkatan Saya jahat itu jahat. sabar dulu. Dengerin dulu pertanyaan saya. Angkatan jahat itu meminta apa?
Kan kalian meminta tanda tadi. Loh, enggak, saya ulangi. Angkatan jahat. Saya ulangi. Angkatan jahat itu meminta apa? Nah, kenapa saya memberikan itu? Jawab dulu. Iya, Angkatan jahat itu saya juga meminta melakukan yang apa? sama karena yang angkatan yang jahat itu adalah saudara. Karena saudara Sabar. Saya ulang pertanyaan saya. kalau begitu. Saya ulang pertanyaan saya. Saya nggak memakai itu, abangku. Saya ulang lagi ya. Angkatan jahat itu meminta apa? Minta tanda. Maka Tanda saya, apa? jahat itu Tanda takut apa? kalau begitu, Tanda Bang. apa? Tanda apa? Nah, Yesus memberikan tanda Nabi Yunus terkait apa? Berarti Dia. tanda Nabi Yunus diberikan kepada angkatan Yang jahat. Apakah Anda menerima tanda Nabi Yunus? Aku memberikan tanda Nabi Yunus seperti yang Yesus berikan kepada mereka yang bertanya. Apakah Anda Ya menerima tanda Nabi Yunus? Lucu bang ini. Kan Yang bawa tadi Anda tentang tanda Nabi Yunus. Kan Anda kata jahatnya. Gimana? Kita cuma ikut aja loh, Bang. tandanya bonyok ini udah. Abang kan bilang apa tandanya Yesus? Nah, terus siapa yang mau tandanya? Sesudah hari ketiga dia bangkit. Nah, Iya, yang mau tandanya siapa? Kasihkan sama abang. Sama seperti Yang mau tandanya siapa, Bang? bertanya pada Yesus, dia memberikan tanda Nabi Yunus. Aku pun melakukan itu. Aku memberikan tanda Nabi Yunus kepada abang. Kepada abang lah. Kan Di sana abang kepada tanya. tanda Nabi Yunus diberikan kepada Kalau kalimat itu kepada angkatan yang jahat. Saya Abang menggunakan menerima itu tanda juga Nabi Yunus? karena abang bertanya hal yang sama, paham gak bang? Karena abang tadi di mana ayatnya? Yesus telah memberitahu bahwa sesudah 3 hari dia bangkit. Aku bilang, aku pakai tanda Nabi Yunus. Kalau abang menyamakan Nah, itu, Anda percaya, Bang, dengan ini tanda Nabi jahat. Yunus ini, Bang? Bukan gitu, aku nggak mau Saya tanya ke abang. Bang Saya Isra, mau mengatakan Anda percaya dengan tanda bahwa Nabi Yunus Yesus ini? mengatakan sesudah 3 hari dia bangkit, abangku. Bang, Tanda mukamu Nabi makin Yunus. makin pucat ini bang. Mukamu itu loh. Saya tanya ke Ini mau Bang Isra nih, ini jujur lagi aja. ngelawan saya. Bang Isra jujur. Aku jelaskan dulu. Abang kan tentang bawa Nabi Yunus. tanda Sebentar. Nabi Yunus. Nabi Yunus Bentar. masuk ke perut ikan. 3 hari dia mati, Bang Ardiansa. Dari mana saya tahu? Enggak. Menurut Judaism nggak mati. Dari mana dia? Menurut Dari mana Judaism dia nggak tahu? mati dia. Dari mana dia tahu Judaism saya bilang mati? nggak mati. Kalau tidak percaya, masuklah ke dalam perut ikan paus. Kau akan mati dibikin enzim-enzimnya. Itu logika pertama. Logika kedua, kalau abang mengatakan ada ayatnya, dia Itu bukan ikan paus, Bang. Bukan ikan paus itu. Alah, bukan ikan paus Bukan itu ikan sarden itu. Ngarang. Itu ikan sarden. Bukan ikan paus. Dengarkan dulu logika saya. Lah, setelah 3 hari dia hidup, maka pertanyaan kemudian aku tahu, loh kenapa dia berdoa? Apakah bisa orang berdoa dari dunia orang mati? Bisa. Ingat peristiwa Kain dan Habel. Habel sesudah dibunuh sama abangnya, darahnya berdoa. Yunus bangkit. Jadi Yunus bangkit. Ya, sudah 3 hari bangkit kan? Bangkit. Dimutahkan. Mana ke- dikatakan jadi Yunus Tuhan. Ya, sesudah Jadi 3 ada yang hari. bangkit selain Yesus. Jadi ada yang bangkit selain Yesus dan dia Tuhan. Sesudah Hey, 3 hari. saudara, Ini saudara. tentang 3 hari Yesus bangkit, Bang. Iya santai lu santai. Nah, Jadi ada yang bangkit. kesamaannya dengan Yesus. Sesudah 3 hari Yesus bangkit kan? Baik, Yunus bangkit sebagai manusia sebagai Tuhan. Udah, topik lain lagi, nggak boleh lompat kodok. Ya, nah itu pula lah yang ditakutkan orang-orang Saduki. Perhatikan, mazhab orang Saduki tidak percaya kebangkitan abangku, saudaraku semua. Sehingga kalau dia bangkit, teologi mereka akan kacau. Berupaya mereka mengatakan Ngeles terus. Bisa masuk. Ngeles terus. Jadi bukan ngeles. Yang bentar, paling Bang, gantian, berhak, Bang. yang paling Izin, berhak yang paling menjelaskan Al-Quran Izin. adalah abang. Yang Izin, paling Bang, berhak izin. legalitas menyalahkan kita adalah saya, Bang. Izin Itu ya. logika dasar, Bang. Jadi ketika Anda mengatakan Yunus bangkit dari kematian terus dia mati lagi, sedangkan di Bible Abang Ibrani nomor 9 nomor 17 dikatakan manusia hanya mati sekali. Bagaimana Yunus bisa mati 2 kali? Pertanyaan saya. Makin pucat. Makin pucat Anda kalau kena sini. Ayo. Ya, abang selalu bilang, Bible Anda bilang itu Ibrani konteksnya. 9:17 dikatakan manusia hanya mati sekali saja. Terus Yunus mati berapa kali, Bang? Kalau Yunus mati di perut ikan, Bang? Saya tanya. Udah nuhanin Yunus aja lah. Pucat tanggal kalau saya bawa ke sini, Bang. Pucat Yang nggak abang boleh. katakan itu di ayat yang mana, Bang? Soalnya begini Bang. Soalnya Bang, yang menulis kitab suci lebih dari 40 penulis, banyak yang tidak kenal. Jadi Tetapi salah. Yang dikatakan ada- kitab Ibrani salah, Bang. Setiap Bukan, manusia Bang. hanya Abang mati sekali salah. membentukkan konteks, Bang. Konteks di situ. Konteks. Iya, nggak bisa seperti itu. Ya udah, ya udah, Bang Ben, Bang Ben. Ya udah biar nggak terkesan keroyokan, Bang Ben. Udah kita ngalah aja sama Kang Chan aja, udah.
Kita ngalah dulu. Nah, gini loh, yang aku gini Bang Ben, gini Kang Chan. Sama Kang Chan aja udah keringetnya sejagung-jagung, nggak apalagi sama kita bertiga kan kasihan gitu loh. Nah lanjut Kang Chan. Nggak lanjut. Pak Isra begini, saudara. Yang Bapak lakukan ini hanyalah Bapak itu hanya membantah Bible Anda sendiri. Enggak. Dan gini, saudaraku, santai dulu, santai. Inilah isu kekristenan. Kenapa secara statistik populasi Kristen itu dia downgrade terus? Karena begini Pak, santai ya. Setiap orang dia tidak mungkin meninggalkan ketulusan dalam hatinya, logika dalam akalnya, bahwa pada ujungnya dia akan tetap akan dihakimi. Di Bible nggak jelas Bapak atau Yesus menghakimi. Ada yang bilang Bapak tidak menghakimi, tapi Bapak menghakimi juga. Nah, di Bible pada ujungnya kita semua akan dihadapkan pada penghakiman. Bayangkan Anda ditanya pada nanti siapapun hakim yang kalian yakini ya, yang kita yakini. Anda ditanya dengan pertanyaan yang hampir katakan sebut saja pertanyaan yang sebut kita lakukan tadi gitu. Hakimnya itu dia bosan, Anda di-kick. Bertele-tele. Makanya saya sangat setuju dengan Yesus. Ketika Yesus ini orang cerdas, kalau Kang Chan orangnya bertele-tele, Anda harus bertahan berpuluh-puluh menit di sini. Kalau Yesus mengatakan, orang-orang yang berkata kepadaku Tuhan, berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bermukjizat dalam namaku, mengusir setan dalam namaku, bernubuat dalam namaku, pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Dia tidak melakukan timer yuk kata Yesus. Apa timer? Tidak ada. Kata Yesus apa? Hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah dari hadapanku kalian semua pembuat kejahatan. Lihat, orang cerdas Yesus, karena tahu orang-orang yang dihadapinya adalah orang-orang yang seperti Anda. Ya, menurut Abang, ini yang sedang Abang lakukan. Kalau Abang nanti putar, sebentar. Ini nanti teman-teman, saudara Ekstra, di sini saya tidak tahu disiarkan atau tidak. Ada YouTube namanya Ardian. Saya tidak tahu apakah ini rekam. Anda coba tonton kembali rekaman ini. Anda renungkan baik-baik. Yang Anda lakukan ini sebetulnya Anda tidak sedang berdebat dengan kita. Anda sedang mendebat Bible Anda sendiri. Anda bisa katakan tidak. Anda berdebat dengan Bible Anda sendiri. Anda berdebat dengan Yohanes 13 nomor 4, siapa yang menggunakan kain lenan itu. Anda berdebat dengan Markus pasal 14, siapa yang anak muda itu. Anda berdebat dengan Markus pasal 14:50, kenapa tentara Romawi itu dia hendak menangkap pemuda itu. Anda berdebat dengan doa Yesus, ya Bapa lepaskanlah cawan ini dari hadapanku. Jika sekiranya kehendakku berlalu, maka kehendakmulah yang terjadi. Apa kata Bapak? Karena kesolehan Yesus, maka doanya didengar. Ini evangelion. Gimana sih nyebutnya evangelion? Pokoknya itulah. Ini kabar gembira. Bang, saya tanya kepada Abang, kalau Yesus selamat, tidak dirajam, tidak disiksa, bagi Abang ini kabar gembira atau kabar baik, kabar buruk? kalau Yesus tanpa penyalipan pun, Yesus harus pasti datang, Bang. Kalau misalnya Bukan itu yang ditanya. Jika Yesus dia lolos, tidak ditangkap, tidak disidang, tidak diolok-olok, tidak diludahi, tidak dicambuk, tidak berdarah-darah, tidak ditusuk Longinus, tidak makan racun. Nah, menurut Abang, jika Yesus tidak melakukan itu semua, itu kabar baik atau kabar buruk? keinginan saya demikian terjadi dan saya menganggap itu gembira. Ini Injil. Share, Bang, kasih aku waktu dong, nggak boleh gitu. Abang menarasikan, lalu abang menggiring orang untuk sesuai Ya dengan. silahkan. Nah, abang nggak boleh gitu, Bang. Jangan cengeng begitu. Anda nih laki-laki silahkan. Iya, nggak boleh gitu. Lalu abang mengatakan bermain dengan kata-kata. Tidak ada pakai timer. Abang semua elaborasi, tetapi membenarkan cara berpikir abang, menghancurkan cara berpikir orang. Padahal cara berpikir orang itu masih rasional. Kabar baik dulu. Barusan tadi kabar baik. Iya, nggak boleh begitu, Bang. Abang harus gitu. Yang kabar baik dulu. Nah, jadi dengarkan dulu. Jadi begini, Bang. Keinginan saya, kepengen gitu. Perhatikan apa kata Yesus. Mana dia Tuhan yang mau menangkapmu itu? Apa kata Yesus? Enyah kau iblis, bukan keinginan ilahi yang berkata demikian, tapi iblis yang ada dalam hatimu. Yesus pun melarang. Waktu dia mau ditangkap, keinginan kita memang demikian. Apa doa Yesus di Taman Getsemani? Wow. Bang, Apa doa Yesus di Taman Getsemani? makanya dengarkan, jangan potong dulu saya, Bang. Perhatikan.
Ini selalu berkaitan. Saya selalu bawa dalil, Bang. Dalam rupa sebagai Allah tidak mempertahankan keilahian sebagai milik yang harus dipertahankan, menjadi melainkan sama dengan kita manusia. Manusia mengalami biologis, manusia mengalami psikologis. Lalu urusannya dengan pertanyaan saya? Ketika di Getsemani, dia tertahan di psikologisnya, dia menunjukkan gaya-gaya psikologis juga sama. Apa doa Yesus di Taman Getsemani? Itu kan kondisi psikologis. Apa doanya? Kalau saya kira, aduh nggak boleh gitu abangku, lalu abang giring dalam Apa doanya? pendapat abang. Semua orang tahu dia mengatakan kalau sekiranya lalukanlah cawan ini daripadaku. Saya sudah jawab itu kondisi psikologis, Bang. Terdengar dia mau menghindari cawan itu atau dia mau menyambut cawan itu? Betul. Tetapi Kalau menghindar, itu kondisi psikologis. memang itu psikologisnya. Yesus tidak ingin ada cawan itu. Kenapa kau menginginkan cawan itu? Jadi iblis yang menginginkan cawan itu kan? Karena Yesus telah datang sebagai manusia supaya orang tidak berdalih. Dia kan setelah dia datang sebagai manusia, dia tidak ingin cawan itu. Dia mau menunjukkan dia benar-benar manusia. Dia mengalami psikologi. Apa urusannya dengan pertanyaan saya? Ada. Itu jawabannya. Bahwa benar-benar dia mengalami kondisi psikologis. Bagaimana orang lain tertekan, dia mengalami itu, bukan sedang pura-pura. Bagus. Kenapa abang berani-beraninya mengatakan Yesus menyambut cawan itu? Aduh, nggak boleh gitu. Abang kan lebih banyak, ini rumah abang. Ketika saya mau menjelaskan, ya dan rumah ini punya integritas Anda dan saya hanya berbicara di sini. Dengarkan dulu, aku kasih 5 menit saja lah. 5 menit. Aduh, abang 1 menit saja. Nggak boleh. 1 menit, silakan. Teman-teman muslim yang tidak 5 menit kepanjangan, kabur tidur kita. Ya udah, itu 1 menit aja. Itu perbandingan mau berapa? Ya. Tetapi setidaknya seperempat dari lamanya waktu abang kasih ke saya biar fair, Bang. Iya, 1 menit silakan. Saya juga nggak pernah lewat dari 2 menit. 1 menit. Iya, tetapi ketika temanmu berbicara, abang tidak berikan waktu yang sama. Setengahnya pun enggak, gitu loh. Karena setiap yang kau katakan dibantah oleh bibamu sendiri. Ini subjektivitas kita. Menurut Biba. Bang, biar netizen yang menilai. Lah memang netizen yang menilai, nggak usah selama rasional, selama logis, pendapatnya kasih dia waktu. Semenit pakai semenit dalili apa yang kasih poin yang kenapa saya tarik ayatnya ini dari dalam rupa sebagai manusia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus pertahankan, melainkan menjadi sama dengan kita manusia mengalami hukum biologis, dia mengalami hukum biologis itu juga saya jawab. Kenapa dia punya titik? Bukan harus begini, tetapi supaya dia mengeluarkan metabolisme. Kenapa dia mengalami psikologis? Supaya dia menunjukkan dia benar-benar mengalami psikologis. Oke? Itu jawabannya. Lalu apa bantahan abang di sana? Yang lain mengatakan, oh dia tidak ilahi, nggak apa-apa dia menciptakan hukum gravitasi, hukum biologi. Dia mau terikat dengan hukum itu, luar biasa, bukan? Itu jawabannya. Terus apa lagi? Semua bisa dijawab sebetulnya, tapi abang nggak kasih kesempatan. Abang akan menjawab, menggiring sesuai dengan pemahaman teologis abang. Sebetulnya itu kurang fair, abangku. Nggak begitu juga caranya. Termasuk ayat-ayat tadi sudah disebutkan, dia merujuk pada Yesus. Pemuda merujuk kepada pemuda orang ketiga, tunggal itu gantinya dia kan pemuda itu. Lalu disebutkan dia yang Yesus itu sudah dibawa ke mahkamah agama. Pemuda itu sudah lari hilang. Nah, enggak, aku elaborasi, aku cepat-cepat ini. 30 detik. 30 detik. Bonus 30 detik. Silakan pakai yang baik. Pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan, "Ya Bapa, jikalau sekiranya cawan ini berlalu dari hadapanku," terdengar ingin menghindari cawan atau menyambut cawan? Itu pertanyaannya, jangan kemana-mana. Silakan jawab. Secara psikologis dia ingin menghindari cawan. Itu jawabannya. Ada nggak dia ingin menyambut cawan itu? Dia ada nggak di luar psikologis santai? Di luar psikologis yang bisa Anda ajukan bahwa dia menyambut cawan itu? Pada akhirnya, tetapi kalau itu kehendakmu biarlah terjadi kehendakmu. Tuh, perhatikan tuh. Oke, baik. Bisa buka Ibrani 7 nomor 5. Satu sisi dia menunjukkan kepatuhan. Abang nggak mengatakan itu, abang nggak jujur. Gitu loh. Apalagi tadi pertanyaannya, Bang? Satu-satu kita jawab. Tentang Yesus lagi. Tentang apa? Kehendakmu ya, Bang ya. Buka Ibrani 5 nomor 7. Kan saya sudah bilang tadi, Bang, saya di pinggir jalan. Kita lihat kehendak Tuhan, kehendak Tuhannya Yesus. Oke. Dalam hidupnya sebagai manusia, sesuai dengan premis Abang tadi, ia telah mempersembahkan doa. Tuhanmu berdoa dan permohonan agar dengan ratap tangis. Tuhanmu menangis di situ.
dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesolehannya doanya telah didengarkan. Apa doa Yesus? Lepaskan cawan atau sambut cawan? Lepaskanlah, kalau bisa lepaskanlah cawan ini daripadaku. Dikabulkan atau tidak dikabulkan? Karena ada kalimat terakhir, kalau bisa ya sudah, kehendak mulai yang jadi. Nah, kehendak-Munya itu, kehendak Tuhannya Yesus itu mengabulkan doa Yesus atau tidak mengabulkan? Rangkaian doa Yesus ada kalimat kalau kehendak menjadi ya sudah. Nah, Sang Ilahi melakukan Didengarkan atau tidak? Bang, doa Yesus itu Ilahi mengabulkan perkataan Yesus. Kehendakmu yang jadi kalau itu sekiranya. Iya, kehendakmu itu mengabulkan doa Yesus atau menolak doa Yesus? Mengabulkan doa Yesus. Untuk dilepaskan atau untuk disambut cawannya? Untuk menjadikan kehendak Ilahi yang jadi. Yesus berdoa melepaskan cawan atau menyambut cawan? Bang, andai kata tidak ada kalimat, ya udah kehendak menjadi, baru boleh abang katakan. Iya, ini kehendak Tuhannya. Masalahnya Kita berbicara itu sekarang nggak kehendak boleh Tuhannya. doa itu. Perhatikan doanya. Kalau sekiranya boleh ya Ilahi, saya tunjukkan itu kondisi psikologi. Kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Kalau sampai di situ saja doanya, betul kata abang 100%. Berarti tidak didengar doanya. Tetapi doanya masih panjang. Kalau kehendakmu yang jadi ya sudah, kurang lebih demikian. Nah, kehendak Tuhannya apa? Itu doa Yesus. Kehendak Tuhannya mendengarkan doa Yesus tidak? Kan kayak permintaan Yesus, kalau jadi kehendakmu jadilah Iya, kehendakmu. kehendak. Ya, kehendak. Sekarang kita masuk ke kehendak Saudara, saudara dikabulkan doa kita Yesus. masuk ke kehendak Tuhannya. Paham nggak bang? Abang Kita masuk ke kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan itu sama dengan Yesus atau berbeda dengan Yesus? Kehendak Tuhan itu berbeda dengan Yesus. Saya bacakan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesolehannya ia telah didengarkan. Terdengar berbeda, terdengar sama dengan doa Yesus? Nggak ngerti aku maksud abang, terdengar doa Apakah apalagi? Tuhannya mendengarkan doa Yesus atau tidak mendengarkan doa Yesus? Mendengarkan Apakah doa mengabulkan atau tidak mengabulkan? Mengabulkan doa Yesus. Untuk lepas dari cawan, untuk masuk ke dalam cawan. Untuk melakukan kehendak mulai yang jadi. Kebenaran ini harus ada. Masuk kehendak ya. Sudah katakan begini bang. Ini masuk dikit izin ya. Kalian menertawakan kebenaran kalian. Ini masuk dikit ini masalah. Memang makanya level logika kita Ketawa berbeda. dulu, Bang Bisa Ben, dibilang gimana yang menerima Nobel kepintaran sistem. Level coba. Andai kata sebentar. Gak ada urusannya dengan topik kita. Andai kata kalimat itu, kalau sekiranya boleh, lalu kalau cawan ini daripadaku, titik, perhatikan. Maka tidak dikabulkan, berarti tidak didengar dong doa Yesus. Tetapi kan tidak sampai titik doanya. Kalau boleh kehendak mulai yang jadi, itu juga doa. Jadi yang didengar Yesus doanya yang mengatakan kalau boleh kehendakmu yang jadi. Doanya memberikan pilihan, paham nggak bang? Aduh, Saya masuk ya kehendak ya. Silakan, pahami. Izin ya kehendak ya. Kehendaknya Itu sederhana gini. sekali logikanya, saudara. Gantian, Bang Ekstra. Kehendaknya Pantasan gini. orang Kristen yang paling banyak menerima Nobel Bentar kepintaran. kita lihat kehendaknya apa. Logikanya berbeda ini. Bentar. Jika Allah Bapakmu, maka engkau akan mengasihi aku. Tapi jika iblis Bapakmu, maka engkau akan menginginkan aku mati. Jadi kehendak Bapak itu mengasihi atau menginginkan dia mati? Ayo. Makin butat. Di sini. Makin butat. Ini loh. Pertama, Tuhan menyiapkan garis waktu. Perhatikan. Ini Iya. Anda bicara kehendak kan? Ini satu dulu. Ada garis lagi. Abang tadi bicara kehendak kan bang? Untuk membuktikan kehendak Bapak apa? Sabar bang. Di situ Yesus bilang, jika Allah adalah Bapakmu, Babak maka belur. engkau akan mengasihi aku. Bang Ekstra, Tapi barusan- jika iblis adalah Bapakmu, maka engkau akan menginginkan aku mati. Jadi kehendak Allah itu mengasihi atau menginginkan dia mati? Maestra, barusan Anda menelan ludah itu ya? Ayo jawab bang. Jujur. Jika Allah Bapakmu, maka engkau akan mengasihi aku. Tapi jika iblislah Bapakmu, maka engkau akan menginginkan aku mati. Jadi kehendak Bapak itu mengasihi atau menginginkan dia mati bang? tidak menginginkan Yesus mati bang.
Nah, berarti kehendaknya Kehendaknya iblis. Ini dia mau saya jawab. Bukan, Bang. Bang, beli pampers dulu, Bang. Beli pampers dulu. Lalu kenapa kau ingin Yesus mati? Ini room kalian. Lalu kenapa kau ingin Yesus mati? Menjawab. Enggak main, perhatikan. Bang Ben lanjut ya, 1 menit. Oke teman-teman yang ada di bawah, ini luar biasa. Sampai 1 M ya teman-teman ya. Saya minta tolong ya, disiapkan jarinya sampai 1 M. Ini kurang 670 lebih nih kan, masih kurang ya kan. Nah, minta tolong teman-teman di tap-tap layar sampai 1 M gitu kan. Dan juga kita sangat apresiasi nih kepada Bang Extraordinary yang sudah mau berdiskusi dengan baik tanpa hujatan. Luar biasa. Kita kasih dulu aplaus yang meriah untuk beliau teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih. Oke, sekarang kita sudah nggak tegang. Saya minta tolong pertanyaannya Bang Ben dijawab. Oke, saya ulangi ya pertanyaannya ya. Diulangi dulu pertanyaannya Bang Ben. Siap. Saya minta tolong Bang Extraordinary dijawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Silakan. Oke. Jadi Anda tadi kan mengatakan bahwa kehendak Bapa adalah menginginkan dia mati. Saya bawa ayat di John 8. Bilangnya gini Jesus. Jika Elohim atau Allah Bapamu, maka engkau akan mengasihi aku. Tapi jika iblislah bapakmu, maka engkau menginginkan aku mati. Jadi kehendak Allah itu menginginkan dia mati atau tidak, Bang? Kehendak Bapak Pucat pasti kena ini ayat. Macet. Tolong teman-teman, tolong sebentar. Saya bela Bang Extraordinary nih. Tolong teman-teman, nggak boleh diketawakan. Saya minta tolong jangan diketawakan karena Bang Extraordinary ini psikologis. tidak baik. Jangan marah, ini psikologi saya ini. Kang Chan jangan diketawakan. Ya minta tolong teman-teman di bawah yang ketawa saya blokir ya. Kang Chan nggak boleh pakai suara begini, gini. Nah, ini nggak boleh ya, nggak boleh ya. Yang nggak boleh pakai suara begitu, ya. Oke. Nggak boleh ya, itu nggak boleh, itu contoh nggak boleh. Tapi gini, terpaksa saya juga harus ketawa. Terpaksa, mohon maaf. Lanjut. adalah kebutuhan bagi mereka yang akan binasa. Makanya berkata nggak apa-apa. Enggak. Aneh Aneh bisa terusin ketawa terus aneh. Tidak ada ayatnya Bapak. Adalah kebodohan bagi mereka yang tidak ada ayatnya. Makanya aku pun terhibur. Kita jadi tadi pakai ayat bahkan kita ngikuti abang. Jangan loh. benci, jangan marah, jangan maki-maki. Jantungku gak kuat Gini kalau loh, Bang. marah-marah. Bang, Enggak kita ada kan yang dari tadi marah pakai Bang. ayat, Enggak ada ya. yang marah di sini santai. Kita ketawa nggak ada yang marah bang, gimana sih abang Iya. kalau ketawa marah, abang mah ada aja bang. Jadi kan abang kan bantah tuh Kang Chan, kehendak Bapak itu menginginkan dia mati. Lu ini ayatnya ada loh bang, di John 8 baca nomor 40 sampai 40. Coba Bang Ben biar nggak bertele-tele, dibacakan terus ditanyakan langsung dijawab oleh Bang Extraordinary karena beliau Oke. adalah ahli Bible. Silakan. Oke, Anda bilang bahwasanya Anda bantah Kang Chan bahwasanya kehendak Bapak itu adalah menginginkan dia mati. Ini saya bawa ayatnya. Teman-teman bisa buka ya, bukan dari ayat 40 sampai saya highlight aja ya, yang penting-penting ya. Di situ Jesus bilang, jika Allah Bapakmu, maka engkau akan mengasihi aku. Ingat, mengasihi aku. Tapi jika iblislah bapakmu, maka engkau akan menginginkan aku mati. Jadi yang menginginkan aku mati itu kehendak Allah. Bang, nggak jujur dia. Nggak jujur abang ini. Itu kehendak siapa Abang bilang? Ulang. Coba diulang lagi. Saya ulang. Coba diulang lagi. Didengarkan dengan khidmat ya. Didengarkan dengan khidmat Saya bilang ya. gini, jika Tunggu dulu, Bentar. Bang Ben, Biar tunggu abang dulu. jujur. Saya minta tolong Bang Ben dibacakan dengan penuh khidmat. Nah, Lanjut. saya ulangi ya. Kata Jesus nih, kepada orang-orang Yahudi, Tadi imam Bang Yahudi. Chan ditunjukkan ayatnya, tunjukkan dong Bang.
Ya, kan saya udah bilang. Dibacakan aja, bacakan aja. Pasal Tunjukkan 8, aja. baca dari ayat 40 sampai 44. Bunyinya gini, Bang. Ditunjukkan lah, kan kamera bisa dibuka tuh abangku. Nah, nanti Kang Chan bisa bantu ya. Ditunjukkan. Dibuka lah, dibuka, Di situ dibuka. dia bilang gini, Jesus bilang gini. Dibuka dulu lah. Jika Allah, nggak apa-apa, Kang Chan bahkan nunjukkan. Sabar, saya ulangi lagi. Jika Allah Bapakmu, maka engkau akan mengasihi aku. Tapi jika iblis bapakmu, maka engkau akan menginginkan aku mati. Jadi kehendak Allah itu menginginkan dia mati atau menginginkan dia mengasihi. Silakan, Bang. Kehendak Allah menginginkan Yesus mati. Mana ayatnya emang? Siapa Bang di situ, Bang? Saya buka. Bapak nih ya. Saya buka. Bentar. Yohanes 8:42 ya. Kita ini nggak baik gimana dengan saudara Kristen luar biasa nih. Coba diperbesar Kang Chan, bisa nggak diperbesar? Salah. Nih. Jikalau Allah adalah Bapakmu, Allah nih, kamu akan mengasihi aku. Yesus. Sebab aku dan keluar datang dari Allah. Yohanes berapa Bang Ben? 8. 8 berapa? Dari ayat 42 sampai 44. Tar. Berarti mencet konteks ya. Konteks ya. Ya. Tar. Itu Allah. Jika mana 48? Yohanes 8 dari ayat 42 sampai 44. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Oke? Sampai 44 katanya, Bang. Kurang gede, nggak kelihatan. Ada yang iblis, mana yang iblis? Yang 43 44 itu. 4344 dibaca urut aja Kang Chan. Nah, baca urut ya. Kita baca urut aja lah. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Poin pertama, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang telah mengutus aku. Ketiga, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Tanda tanya. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia pendusta bapa segala dusta. Iblislah, ia adalah pembunuh manusia. Nah, jadi yang berkehendak untuk Yesus mati siapa? Allah atau iblis? Nah, itu baru jelas. Nah, ternyata yang melakukan, yang berinisiatif membunuh siapa? Tentara Romawi kan, manusia kan. Yang berkehendak, saya tanya yang berkehendak, saya jangan tanya eksekutornya. Saya tanya kehendak. Saya nggak tanya eksekutornya. Yang berkehendak kayak manusia, Bang, yang melakukan itu. Loh, itu ayatnya. Mana? Kan mereka nggak mengasihi, berarti mereka membunuh Yesus. Ini siapa ini? Iblis. Iblis yang melakukan kehendak Karena iblis sejak semula adalah pembunuh. Jadi ada nggak di situ dikatakan bahwasanya Allah berkehendak Yesus mati, ada nggak? Nggak ada, Bang. Lah terus kenapa Anda bilang tadi bantah Kang Itu Chan? yang mau saya jawab, Abang putus. Apa jawaban Anda? Silakan. Jawaban saya gini. Garis waktu timeline telah dibuat. Okay? Timeline lagi. Ini dia ketika mau dijawab. Lalu sang ilahi telah mengetahui apa yang akan terjadi. Inisiatif pembunuhan dari iblis. Tetapi Yesus mau menolak timeline itu. Gak apa-apa, ikutin aja. Bentar. Inisiatif itu artinya berkehendak atau enggak, Bang? Dari iblis, Bang. Yang orang kalau dikatakan inisiatif berarti dia berkehendak apa enggak, Bang? Berkehendak. Saya berinisiatif untuk menyelakai Kang Chan. Berarti bisa nggak dikatakan Ben Abraham berkehendak mencelakai Kang Chan? Kena Anda di sini. Ya iya. bisa lah. Iya, kena lagi. Bingung.
Bingung. Bukan bang. Kena lagi kan. Enggak, inisiatif untuk Yesus mati kan bukan ilahi bang, tapi iblis kan. Iya, berarti dia ada kehendak nggak iblis? Katanya Dia tadi berdua. Bapak yang berkehendak Yesus mati. Katanya Bapak. Iya, tadi bilang gitu. Sekarang berubah. Belum dibaca tadi. Alamak. Diralatnya jauh dari Bapak ke iblis, jauh. Karena belum dibaca. Kita mengerti itu sudah dibaca dengan komplit, berbeda loh bang. Ketika ada orang membawa ayat Oh, kepada jadi abang, iman bisa Anda dari tadi itu sebelum baca Bible, tanpa membaca Bible. belum dibaca tadi itu. Iman Anda yang Anda sampaikan semua itu tanpa Bible dari tadi. Konteks ini belum dibaca tadi, itu yang saya jawab. Pertanyaan saya, Bang. Tunjukkan Bang, di mana Bapak berkehendak dia mati Bang. Silakan. Dalilnya di mana? Kan sudah ditulis yang berkehendak iblis, bukan dia. Nah tadi bilangnya Bapak, Anda bantah Karena belum dibaca. Kenapa nggak nunjukin ayatnya? Makanya saya katakan kalau baca tunjukin ayatnya, dari tadi saya ngotot loh. Karena begini, kami tidak diajarkan untuk menghafal bang, tapi menganalisa. Makanya kami tidak ada ikro. Gimana bisa menghafal? Bible-nya aja nggak ada. Abang harus paham berbeda. Kalau dari Arab, metode kulturnya bang, itu menghafal abangku. Oke, Tapi jadi bener kita nggak yang metode dikatakan kultur. Bang? Jadi metode kita kultur. tidak menghafal Saya itu. ulangi lagi. Loh, Jadi yang dikatakan ini logis Kang sekali bener pendapat nggak? saya, bangku. Bentar, Jadi izin. kita diajari menganalisa, nggak pernah kami disuruh ikro dapat pahala, nggak ada itu. Saya ulangi lagi ya. Disuruh baca analisa, makanya kami diberi Yang ruang baca untuk ikro jauh lebih bagus menganalisa siapa yang berkehendak mati, Iya, Bapak atau iblis. sesudah dibaca, ternyata yang berkehendak yang mati iblis. berinisiatif untuk kematian iblis. Iblis. Itu. Anda dapat dari yang belajar ikro. Iya. Berarti salah ya Anda bilang tadi di awal bahwasanya ketika di Ibrani 5 nomor 7 bahwasanya Bapak tidak berkehendak dia mati. Salah ya? Makanya belajar ikro supaya pintar. Nah, jujur dong. Gitu berarti dong. Lanjutkan, kesimpulannya Kang. kematian Yesus itu berasal dari kehendak iblis, betul ya? Berasal dari kehendak iblis, tetapi Kok tetapi itu penyangkalan, Bang. bukan masalahnya Tuhan menyiapkan ruang dan waktu, Bang. Itu timeline. Nggak bahas itu. Bukan harus komprehensif. Tuhan memfasilitasi iblis, maksud Anda? Memberikan ruang dan waktu. Tuhan Enggak. memfasilitasi iblis. Bukan, Bang. Abang nggak boleh menggiring saya. Tapi Bapak tidak berkehendak Yesus mati kan, Bapak kan? Tidak berkehendak Yesus mati. Berarti yang berkehendak Yesus mati iblis kan? Iblis. Apakah Anda mengimani hasil dari kehendak iblis? Ini yang mau saya jawab dari tadi dengan analogi. Saya ulang lagi. Apakah Anda mengimani hasil dari kehendak dari iblis? Pertajam dulu, ulangi dulu. Pertajam. Oke, saya ulangi lagi. Apakah Anda mengimani hasil dari kehendak iblis? Saya tidak pernah mengimani hasil kehendak iblis. Oke, hasil kehendak iblis membunuh Yesus. Iya. Yesus terbunuh. Iya. Kehendak siapa tadi? Kehendak iblis. Apakah Anda imani nggak? mengimani kehendak iblis? Yang saya imani, Tuhan membuat. Loh. Ada jika abang gini. Kasih saya. Anda mengimani Yesus mati. Dengarkan dulu. Anda mengimani Yesus mati tidak? Nggak boleh gitu, Bang. Nggak boleh. Anda mengimani Yesus mati tidak? dari tadi. Ini iman Anda. Masa saya tanya ke Fardi? Abang nggak boleh memaksa dengan cara berpikir abang. Bukan, saya bertanya, apakah Anda mengimani Yesus mati? Saya dengarkan dulu jawaban kau, Bangku. Kasih saya waktu dulu. Lalu, Bang, saya berdiri di pinggir jurang, ada orang nendang saya, niatnya membunuh saya jatuh ke jurang. Perhatikan ini. Lalu saya dapat berlian, Bang. Saya kaya raya akibat itu. Apa saya harus berterima kasih kepada yang nunjang saya? Logika coblok itu, Bang. Gak begitu cara berpikirnya. Begitulah cara berpikir kalian tentang penyalipan. Makanya gak ketemu kalian, gak akan bisa selamat kalau begitu. Salah itu cara berpikir gitu. Jauh sama-sama logika nih. pertanyaannya Anda mengimani Yesus mati atau tidak? Jauh sekali logikanya. Saudara. Saya tidak harus berterima kasih kepada orang yang nendang saya. Tidak dengan ada yang itu. mengucapkan terima kasih di situ. Anda mengimani Yesus mati saya atau tidak tidak? harus mengimani karena dia saya kaya. Enggak, niatnya Jadi Anda membunuh tidak saya. mengimani Yesus mati sekarang? Niatnya membunuh saya kok. Yang membuat saya selamat dari dan kaya raya adalah ilahi. Nah, Anda sekarang mengimani Yesus mati atau tidak? Anda Salah mengimani itu, Yesus mati? Bang. Bang, Anda mengimani Yesus mati atau tidak? Yesus mati. Siapa yang berkehendak Yesus mati? Iblis. Yang berkehendak iblis. Jadi ada yang mengimani kehendak iblis.
kehendak iblis supaya semua mati. Jadi gini kan, kesimpulannya gini loh kan. Makanya ini bang, Izin saya ambil kesimpulannya ya. analogi Jadi tadi, supaya abang nyambung. Ternyata nggak nyambung-nyambung, iya, bang. Karena iblis Bang, yang menghendaki, perhatikan. yang menghendaki kalau dia mati. Ini, makanya artinya apa? dengarkan dulu abangku, saudara. Dikit 1 menit abangku. Jadi karena iblis yang menghendaki dia mati, artinya keselamatan di kayu salib itu adalah keselamatan buatan iblis. Itu Kang Chan. Lanjut. Yes. Jangan logika. Betul, benar. Berikan saya waktu. Jadi abangku, Roma 8 ayat 28 berkata, perhatikan ini, harus ayat menguatkan ayat. Roma 8 ayat 28. Itu bisa buka Bible. Perhatikan dulu. Kan bang, kita diajari menganalisa apa yang saya pahami itu harus saya analisa sehingga Dihafal itu tidak? berat. Tetapi lagi-lagi bukan budaya ikro. Udah, lanjut, silakan. Ya, lanjut. Terus apa yang sampaikan? Lanjut. Roma 8 ayat 28. Bang, keringatnya dilap dulu bang, keringat di itu di atas bang. Keringat bang, dilap dulu, santai-santai bang. Dengar dulu ya. Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan yang dalilnya. Kamu mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakan yang baik. Sekalipun itu yang jahat, Tuhan membuat itu menjadi kebaikan buat kita. Tuhanmu memfasilitasi kejahatan. Nah, cara logika abang nggak nyambung, makanya saya Mengatakan itu barusan. Sebentar. Nih misalnya nih, ada orang niat membunuh saya bang, ditunjang saya ke jurang, sama-sama di tempat keindahan alam, niatnya membunuh saya bang. Tetapi Tuhan membalikkan itu, lalu saya dapat berlian paling mahal di dunia, saya jadi kaya raya. Nah, cara berpikir abang berarti saya kaya karena orang yang Di mana ada berlian di jurang? Mana ada berlian di jurang? Ngarang aja. Ngarang Logika aja. kita berbeda abangku. Begitu ceritanya. Jadi karena iblis melakukan pembunuhan, iblis mengira dia menang bang. Tetapi Tuhan membuat itu menjadi suatu kemenangan terhadap keselamatan. Roma 8:28. Saya tanya ke abang. Dalam sesuatu untuk Bisa mendatangkan nggak, Bang? kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Enggak, saya tanya logika ke ini abang. juga menjawab, Tolong jawab dengan saya tidak jujur. harus berterima kasih kepada tentara Roma. Bang. Bukan orang dia membunuh kok. Abang, bisa nggak bang? Yang namanya kebaikan itu berpondasikan pada kejahatan. Bisa nggak bang? Berpondasi. Tolong jawab. Nah, Iya. Kebaikan bisa nggak berpondasikan pada kejahatan? Bisa nggak? nggak bisa bang. Lah kenapa terus Anda mau waktu ayat ke depan saya? Bang, ini realita hidup bang. Sebentar. Ini logikanya makanya bang. Ini realita hidup ada yang menjawab. Banyak orang bang, misalnya ini dalam pekerjaan bang ya, ada orang niat menjatuhkan seseorang dalam pekerjaan. Benaran jatuh dia saat itu. Tetapi dengan proses ajaib dia menjadi direktur suatu tempat. Bukan karena orang itu menjatuhkan, bukan. Ada tangan ajaib di sana. Itu namanya Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang mereka-rekakan yang jahat, Tuhan membuat yang jahat itu menjadi baik. Bukan orang jahat yang menjadikan itu baik, bukan. Tetapi Tuhan membuat momen itu menjadi baik. Tetapi Tuhannya turut bekerja. makanya Iya, bukan membalikan yang jahat, turut bekerja. Iya, kita berbeda bang. Jadi kalau boleh saya ini Kang Kang. Jadi antara Tuhan dengan iblis ini ada sebuah relasi kolektif kolegial bekerja sama, membuat sebuah karya keselamatan bareng-bareng. Iblis Ya. tidak pernah Kan dia berinisiatif, berkehendak. Gimana abang iblis bilang? tidak pernah abang temukan beragama Kristen bang. Saya nggak tanya. Yesus juga nggak ada kok beragama Kristen Dibolehkan sama. namanya, tetapi di ajaran yang lain ada bang. Jadi satu agamanya ada. Ya saya tanya, dia berkehendak nggak? Dia berkehendak untuk membuat dia mati untuk membunuh nggak? Iya, tujuan iblis membunuh. Tetapi Ilahi membalikkan itu menjadi suatu keselamatan Iya. buat bangsa. Itu loh bang. Kehendak untuk membunuh itu menghasilkan karya keselamatan nggak bang? Bagi perspektif abang seperti itu, bagi saya bukan. Enggak, saya tanya. Kehendak membunuh ini menghasilkan sebuah karya keselamatan nggak bang? Kalau memakai perspektif abang, iya. Artinya apa? Yang namanya karya keselamatan itu berangkat atau berpondasikan dari kejahatan, benar? Menurutmu begitu? Loh, faktanya gitu kok menurutku. Gimana sih abang? Jawaban pasrah sekarang. Sekarang mau ada jawaban pasrah menurutmu begitu. Dengar, sebenarnya apa yang abang pertanyakan ini terjadi dalam realitas hidup loh.
Abang tidak harus berterima kasih kepada orang yang mau meracun abang mati, tetapi di saat yang sama gara-gara abang hampir mati diracun, tiba-tiba ada orang menolong abang, abang berterima kasih kepada dia. Logika yang jongkok itu abang. Ini nggak bahas terima kasih bang. Ini nggak ada yang bahas terima Sama kasih. halnya berpondasi terhadap kejahatan, sama itu bang, nilainya sama. Nggak ada. Jangan mengaburkan. Bang, Tuhan abangku. turut bekerja dalam segala sesuatu. Abangku. Untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihi dia. Abangku, saya ulang Orang lagi. yang jahat, Gantian dong betul yang ngomongnya jahat, dong. bang. Tetapi Tuhan membuat itu Gantian dong ngomongnya ini dong. analoginya bang. Gantian dong ngomongnya dong. Gantian dong. Silakan. Nah, gitu dong. Oke. Jadi karya penyalipan itu karya dari kehendak iblis atau kehendak Bapa? Karya penyalipan. Karya penyalipan apalagi? Yes, karya penyalipan pembunuhan Yesus itu loh. Pembunuhan Yesus diinisiasi oleh iblis. Udah itu jawabannya. Oke, stop dulu ya. Saya save ya jawabannya ya. Jadi pembunuhan Yesus itu adalah kehendak iblis. Karya penyalipan itu adalah karya dari iblis. Betul? Ya, diinisiasi oleh iblis. Yes, diinisiasi. Oke, pertanyaan saya. Apakah hasil dari inisiasi itu menghasilkan pembunuhan, menghasilkan Yesus terbunuh? Iya, pasti dong. Oke. Apakah hasil dari pembunuhan itu Anda imani? Hasilnya adalah keselamatan. Saya imani, bang. Saya nggak tanya keselamatan. Saya tanya hasil kan pembunuhan tadi. Tadi kan terbunuh. Abang nggak boleh batasin saya. Abang nggak boleh. Sabar. Tenang. Tadi Anda mengatakan hasil dari inisiasi iblis adalah pembunuhan. Betul? Iya, pembunuhan. Oke, Tidak pembunuhan. ada niat Siapa iblis. yang terbunuh di situ? Tidak ada niat iblis. Sabar, Bang, sabar. Hanya membunuh tok. Ya, sabar. Siapa yang terbunuh di situ? Yesus. Oke, Yesus terbunuh, betul? Ya. Apakah Anda mengimani hasil dari karya iblis? Saya hanya percaya yang tertulis iblis. Iblis menginginkan Berat kematian Yesus kali, itu, Bang. bang. Abang kan merangkai ini menjadi satu tafsir. Bang. Makanya kalau pakai perspektif abang, okein aja semua. Loh, enggak, ini perspektif abang sendiri. Perspektif Anda yang abang. gini. Yang Saya tertulis, luruskan ya. dengar, Saya luruskan yang ya. tertulis adalah iblis menginisiasi kematian. Ya gantian Tidak pernah dong. Iblis menginisiasi kematian lalu ada keselamatan. Nggak ada ayatnya. Iya gantian dong. Jangan ngelocos terus dong. Iya, abang Santai. tidak boleh gitu, bang. Iya, sabar. Yang tertulis, iblis yang mengingini sampai di situ. Ya titik. sabar dulu. Sabar dulu, ya kan? Tadi saya bertanya kepada Anda, karya penyalipan, karya pembunuhan itu berinisiasi dari iblis. Anda menjawab, yes. Karya. Bukan. Pembunuhan Yesus diinisiasi iblis. Loh lah ya. Karena tidak ada karya penyelamatan karena iblis, tidak ada. Loh lah ya, karya pembunuhan itu diinisiasi oleh iblis. Ya, jangan bilang Oke. karya. Jangan kata Yesus, jangan melampaui apa yang tertulis. Kok Abang jangan gimana tahu. sih? Ya Tidak udah ada oke. tertulis. Oke. Pembunuhan Karya Yesus. keselamatan Pembunuhan dilakukan oleh iblis. Tidak ada Yesus. ayatnya, Bang. Tidak ada Ya ayatnya. oke, sabar. Pembunuhan Yesus diinisiasi oleh iblis. Oleh Betul? iblis, ya. Ya. Oke, itu jawaban Anda atau jawaban saya? Pembunuhan Yesus diinisiasi oleh iblis karena iblis sejak semula adalah pembunuh. Itu jawaban Itu saya. jawaban Anda atau jawaban saya? Jawaban saya. Oke, stop. Itu jawaban Anda. Saya nggak akan giring ya. Itu jawaban Anda. Oke, stop. Itu jawaban Anda. Pertanyaan saya, hasil dari inisiasi iblis, apakah menyebabkan Yesus terbunuh? Inisiasi nggak ada hasil, bang. Inisiasi iblis, Yesus terbunuh. Udah itu Iya, aja. inisiasi iblis terbunuh. menghasilkan pembunuhan terhadap Yesus, betul? Betul. Ah, kesimpulannya Yesus terbunuh, betul? Betul. Oke, saya ulang lagi. Apakah yang barusan semuanya itu jawaban Anda atau jawaban saya? Yang barusan itu adalah iblis mempunyai inisiasi membunuh Yesus. Saya nggak tanya itu jawaban Anda atau jawaban saya? Itu pertanyaan saya. Jawaban saya dong. Oke, jawaban Anda. Baik, jawaban Anda. Oke, dari tadi itu jawaban Anda. Pertanyaan saya, apakah Anda mengimani hasil dari inisiasi iblis, yaitu pembunuhan itu? Apakah Anda mengimani itu? A, iya mengimani. B, tidak mengimani. Tidak mengimani sebab iblis Loh. tidak. Wong Iblis Anda tidak jawab ada menghasilkan sendiri. keselamatan, Bang. Berarti Anda tidak mengimani Yesus mati.
Yesus mati karena iblis ya, tetapi terjadi keselamatan karena Gimana sih? Saya nggak tanya keselamatan. Iya, hasilnya keselamatan masalahnya. Saya nggak tanya loh. Tadi Anda menjawab hasil inisiasi dari iblis adalah pembunuhan. Iya, hasil dari pembunuhan itu keselamatan. Nah, keselamatan bukan. Loh, saya nggak tanya hasil dari pembunuhan. Ya, fair Ya, dong, tapi Bang. saya nggak tanya itu. Loh, saya bertanya, Bang. Saya bertanya. Hasil dari inisiasi iblis itu menghasilkan pembunuhan nggak? Pembunuhan saja sampai Oke, di situ. stop pembunuhan. Saya simpen ya pembunuhan. Pertanyaan saya, apakah Anda mengimani hasil dari inisiasi iblis yang berupa pembunuhan? A. Mengimani. B. Tidak mengimani. Tidak mengimani. Loh. Soalnya abang bermain kata-kata. Saya sudah jawab. Iblis punya inisiasi kematian, titik. Abang tambahkan hasil, itu makna berbeda. Loh, Hasilnya lah hasil inisiasinya adalah apa? ilah yang menentukan. Paham nggak, Bang? Inisiasi iblis menghasilkan apa? Bang, abang berinisiasi bekerja, tapi hasilnya yang menentukan ilahi. Iya, bukan saya tanya sekarang. Nah, hasil Inisiasi dari itu iblis, keselamatan sabar dari dulu, Tuhan, Bang, sabar bukan dari dulu iblis. dong. Di Yang situ pertanyaan abang saya bermain, simpel. nggak boleh, Bang. Pertanyaan Abang saya salah simpel, lagi, nggak simpel bohongi. pertanyaan saya. Inisiasi dari sabar Bang. Inisiasi dari kehendak iblis. Inisiasi dari dengerin dulu Kematian doang. dong. Sabar dong. Inisiasi dari kehendak iblis menghasilkan apa? Kematian. Oke, kematian. Pembunuhan, betul? Pembunuhan atau kematian itu saja. Oke, kematian. Menghasilkan kematian, betul? Betul. Menghasilkan kematian Yesus, betul? Betul, kematian doang. Apakah Anda mengimani itu? Yesus mati iyalah, kan iblis yang bucin. Lah, berarti Anda mengimani hasil dari inisiasi iblis. Katamu begitu. Yo. Aduh, tidak mengatakan hasil. Premis di depan itu kan sesuai dengan premis selanjutnya. Bukan. Bukan, Bang, ini beda-beda tipis. Dari dulu memang iblis selalu bermain dari firman. Kan kata Ibu, supaya kau pintar makan buah itu. Beda-beda tipis loh. Enggak. Dikatakan Bang Ardiansa, perhatikan. Yang dikatakan Bang Ardiansa, iblis berinisiasi membunuh Yesus dan kematian Yesus terjadi. Aku imani itu karena itu pekerjaan iblis. Tetapi hasil dari kematian mengimani itu- pekerjaan iblis. Iya, karena yang membunuh udah dikatakan yang membunuh itu iblis Ya, emang. Oke, hasilnya terbunuh nggak? Hasilnya terbunuh. Apakah Anda mengimani hasil terbunuhnya itu? Terbunuh, iya kan? Enggak, saya ulangi lagi. Apakah Anda mengimani hasil dari iblis yang notabene Yesus terbunuh? Iya, kan iblis yang melakukan pembunuhan. Berarti Anda mengimani hasil dari iblis. Enggak. Tidak. Makanya aku jelaskan, jangan stop saya, Bang. Pertama, tidak bisa inisiasi melakukan pembunuhan dan terjadi titik sampai di situ. Lalu Allah berdasarkan Roma 8 ayat 28, hasil dari pembunuhan itu dia buat menjadi suatu keselamatan. Itu dua hal yang berbeda. Udahlah Bang Ben masuklah, udah capek saya nggak nyambung dia. Iya, udah terjawab, ya capek lah. Udah Sama jelas dengan kok. Abang Karya berinisiasi keselamatan, bekerja. karya Abang keselamatan bekerja lewat dengan tujuan agar crucifixion. abang kaya. Hasil gini. dari pekerjaan abang adalah kaya, tetapi bukan abang itu ilahi yang bikin. Yang Fakta abang ya, lakukan kita bekerja bicara saja. fakta dari ayat Sama, yang sudah dibawa iblis punya tadi. inisiasi membunuh saja. Tapi Sabar, hasil Bang. dari pembunuhan berupa keselamatan itu dari ilahi, bukan dari iblis. Sabar. Dor, Fakta itu. membuktikan bahwasanya Apanya yang dor? karya keselamatan lewat crucifixion itu adalah kehendak iblis. Benar nggak? Apalagi di permainan kata-kata ini. Pokoknya Iya. yang membunuh, Karya inisiasinya keselamatan iblis. Itu lewat sampai di situ, penyaliban Abangku. adalah kehendak Abraham. iblis. Benar nggak? Bang Ardiansa, sampai di situ kok iblis berinisiasi membunuh Yesus dan itu Iya, terjadi. dia yang punya kehendak untuk terjadinya karya keselamatan ini, benar nggak? Karya keselamatan tidak. Karya keselamatan iblis. Karya keselamatan itu matinya dia karya keselamatan nggak? Hasil adalah ilahi yang menentukan. Nggak. Proses kematian iblis yang membuat. Itu Matinya beda. dia itu Abang nggak boleh karya- menyamakan itu, abang. Saya tanya, matinya dia itu membuahkan karya keselamatan nggak? Matinya itu membuahkan karya keselamatan, tetapi Kehendak karya siapa itu? keselamatannya bukan iblis yang memberikan. Kehendak Ilahi. siapa? Ilahi dong. Loh, emang yang menginginkan dia mati kehendak Bapak? Iblis. Nah, ya Sama sudah. analoginya, Artinya abang apa? berinisiasi bekerja, hasil gak abang menentukan, Bang. Ilahi yang menentukan. Itu modelnya sama. Paham, Bang?
keselamatan tidak pernah dari Mana-mana ini. Dari kemana-mana. bukan, masih nyambung abangku, analogi. Bang, premis pertama, Suatu premis supaya lebih premis kuat. pertama itu dikuatkan dengan premis kedua, Bang. Ketika premis pertama mengatakan bahwasanya kematian itu adalah kehendak iblis. Premis kedua, kematian tersebut membuahkan sebuah karya keselamatan. Lalu abang kaitkan, iblislah yang membuat. Ya pastilah premis pertama dikuatkan oleh premis kedua, saling menguatkan, Bang. Maka kesimpulannya adalah karya keselamatan lewat yang namanya crucifixion itu adalah kehendak dari iblis. Benar nggak, Bang? Makanya abang melanggar premis yang utama. Iblis tidak pernah menginginkan keselamatan atau kehidupan. Abang mengalahkan itu, nggak bisa bang dikalahkan itu. Harus kita identifikasi dulu subjek yang menjadi premis bahwa dia tidak pernah menginginkan kehidupan. Harus paham di situ. Artinya hasil yang dilakukan dia dari keinginan kematian bukan dia. Bagaimana mungkin Anda mengatakan iblis tidak menginginkan keselamatan sedangkan dia adalah yang berkehendak terhadap karya keselamatan tersebut? Ya, kan disebutkan karena iblis sejak semula adalah pembunuh. Mana ada kehidupan di dalam pembunuhan, abangku? Pakai logika, abangku. Lah, mana ada yang namanya keselamatan lewat pembunuhan, Bang? Loh, itu menurut abang kan? Loh, Kan oh, jadi gini, abang pakai standar ganda ini, abang. Katanya ini. pakai logika. Pakai logika, katanya. Barusan bantah saya pakai logika. Sekarang saya putar balikkan logika Anda. Anda bilang itu menurut logika. Gimana Anda ini? Anda pakai standar ganda di depan saya. Ayo. Mana ada yang namanya karya keselamatan lewat pembunuhan, Bang? Coba saya tanya, Bang. mana ada yang namanya keselamatan lewat pembunuhan? Karya keselamatan itu lewat pembunuhan. Dari mana itu karya keselamatan lewat pembunuhan, Bang? Coba dinalar. Lewat pembunuhan. Yang pasti hasil dari pembunuhan itu dari ilahi. Itu Nah, saya tanya, ada nggak karya keselamatan lewat sebuah pembunuhan, Bang? kalau sebatas itu doang abang katakan. Logika, Bang, logika, Bang. Ini Kenapa minta logika, bang. Ada nih? ibu-ibu kanker, bang. Dia memilih janinnya atau hidup dia yang mati. Dia pilih dia yang mati, abangku. Kalau sebatas itu, aduh, logika sederhana itu, bang. Hidup anaknya. Nggak ada hubungannya itu nggak ada hubungannya itu. Semua bisa dijawab, Itu abang. kasuistik. Analoginya Itu nggak kasuistik, pas Bang. itu. Makanya saya analisa dulu. Kalau itu sebatas itu analoginya ada. nggak pas. Kita pakai Banyak case orang umum. Larang tidak aja. mau ketika ada Saya nggak jarinnya. pakai- saya nggak bicara difonis, kasuistik, harus Bang. dipilih salah satu yang hidup. Lalu Saya ibu nggak itu bicara mengorbankan kasuistik. dirinya kematian itu, bang. Tetapi saya- ada kehidupan di dalamnya, anaknya hidup. Kalau Saya nggak sebatas bicara itu banyak kasuistik ya, Bang, ya. contohnya. Izin, Bang, ya. Saya nggak bicara kasuistik. Saya bicara Dari tadi secara logis dan normatif. rasional jawaban saya. Abang Saya tidak bicara menerima secara normatif. karena ada framing teologi. Dengerin dulu Bang Ekstra. Kalau ada orang ngomong dengerin dulu, jangan nyerocos terus. Jadi kita Ganti. di sini kita bicara normatif, kita bukan bicara kasuistik ya. Secara normatif, sejak kapan ada yang namanya karya keselamatan itu lewat sebuah pembunuhan? Coba, logis nggak itu, Bang? Pembunuhan ini judulnya, Bang Ekstra, ini judulnya pembunuhan. Pembunuhan sama dengan kematian ya. Ya enggak sama. Setiap kematian bukan berarti pembunuhan. Ayo. Tidak selalu pembunuhan, kematian tidak Ayo selalu kena pembunuhan. lagi kan, kena. Makanya saya garis bawahi kata pembunuhan tadi. Setiap kematian itu bukan berarti pembunuhan, tapi Masa? setiap pembunuhan, dengerin dulu, gantian dong, dengerin dong. Setiap kematian bukan berarti pembunuhan, tapi setiap pembunuhan sudah pasti mati. Nah. Ayo, saya tanya sekarang, gantian, jawab dulu, Bang. enggak gantian. Tadi Anda mengangkat Ada yang kasus, abang abaikan tadi di Anda sini, mengangkat Abang. kasus ibu hamil. Ada yang Sabar kalian dulu abaikan dong, dari ibu sini, hamil Abang. dulu dong. Anda tadi mengangkat kasus ibu hamil. Pertanyaan saya, apakah ibu hamilnya dibunuh? Nah, kena. Ayo. Iya, makanya aku jawab dulu. Abang nggak kasih saya kesempatan. Iya, ayo, dibunuh nggak ibunya? Mas, dengarkan dulu abangku. Saya kan tadi menekankan kematian. Loh, pertanyaan Bang Ben itu pembunuhan. Ya, ini yang mau saya jawab. Abang mau tarik ke sana kemari. Nah, perhatikan. Ya, ayo.
Karena Ayo. Alkitab yang ditanya, wajib Alkitab harus Oh, bukan itu pertanyaan saya soal ibu hamil. Saya mau menjawab ini, aduh. Ibu hamil pertanyaan saya. Nanti masuk ke situ. Ya sekarang kenapa harus nanti? Masalahnya di Alkitab tidak pernah dikatakan lewat pembunuhan Yesus keselamatan, selalu kematian, abangku. Makanya Saya diulang lagi. Ibu hamil tadi. Ya, ibu hamil tadi Anda mengatakan Kematian. menyelamatkan anaknya. Sabar dulu. Itu dibunuh atau kematian? Kematian, Bukan dibunuh. bukan dibunuh. Ah, Yesus dibunuh. Yesus dibunuh. Ah, sama nggak? Ada kematian di sana. Cari Dasar. ayatnya. Kalau ada cari ayatnya. Kalau ada firman Tuhan mengatakan keselamatan terjadi karena pembunuhan. Cari ayat. Nah, nggak nyambung. Loncat di Monas. Yang ada Nggak adalah nyambung. kematian Yesus membawa keselamatan. Itu ayatnya yang ada. Makanya saya pakai. Ya, lanjut Bang Ben. Kematian. Kalau Faktanya, kematian Bang. itu proses pembunuhan yang dilakukan iblis, ya ada Faktanya, ayatnya. keselamatan Tetapi itu lagi-lagi terjadi- keselamatan tidak pernah dinarasikan lewat Bang. pembunuhan, selalu lewat kematian Saya Yesus. bicara fakta ya, saya bicara fakta ya, saya nggak bicara asumsi. Faktanya keselamatan itu berdiri di atas pembunuhan atau tidak, Bang? Terserah, itu perspektif abang. Loh, kok gitu? Jujurlah, Bang. Faktanya keselamatan tersebut berdiri di atas sebuah tragedi pembunuhan atau tidak, Bang? Iya, jawab yang memberi aja, jangan keselamatan siapa? kemana-mana. Nggak berani jujur Jawab ini, simpel ya. aja. Iya, betul gitu loh. Ya, iya berdiri, kenapa emang? Nah, Nah. gitu dong. Iya, Berarti keselamatan kan siapa yang nggak memberi? salah Ardiansa Nah, ini ketika kita berbeda ini mengatakan imannya. Keselamatan bahwa yang diberi siapa? keselamatannya, Iblis. Maksudnya iya, iblis. bahwa- Ya, itu yang saya tidak imani, bukan tentang hasil ilahi yang memberikan, Bang. Tentang pekerjaan mekanisme proses itu orang lain bisa melakukan. Hasil inisiasi iblis menghasilkan dengerin, hasil keselamatan hasil inisiasi dari iblis itu menghasilkan sebuah kematian bagi Yesus nggak? Iya, Oke, stop. Apakah Anda mengimani kematian Yesus? kan terjadi ditulis kematian. Apakah Anda mengimani kematian Yesus? Terjadi kematiannya. Oke, Iya. itu hasil dari inisiasi siapa? Inisiasi iblis. Itu Anda imani? Iya, Kak iblis yang memberi. Ya, memang tertulis kok. Iblis punya inisiasi. Sudah Anda imani. Iya, Anda tetapi yang imani. kedua tidak abang Udah, lanjut Bang Ben. lanjutkan. Selesai. Proses dari kematian Dia itu makanya itu, mengimani saya kan hasil bilang. dari inisiasi Keselamatan iblis. itu dari ilahi, bukan dari iblis. Itu makanya saya tadi yang bilang di awal. Makanya kematian menghasilkan keselamatan. Udah ngaku tadi. Iya, makanya Anda sudah saya mengimani bilang. hasil Iya. inisiasi iblis sudah. Karya keselamatan itu berdiri di atas pembunuhan yang merupakan kehendak dari iblis. Fakta. Ya, Fakta. tetapi keselamatan bukan dari iblis, fakta. Iblis Iya. tidak pernah menginginkan keselamatan. Berdiri di atas pembunuhan yang merupakan kehendak iblis, bukan? Iya, nggak apa-apa. Nah, Tapi kalau keselamatan dari itu iblis. berdiri di atas pembunuhan, berarti itu layak disebut keselamatan dari Tuhan atau tidak? Dari yang menghasilkan itu semua, menghasilkan pembunuhan itu menjadi keselamatan. Tuhan, Bang, yang menghasilkan keselamatan. Katanya yang menginisiasi iblis, gimana, Bang, ini kok Yang muter-muter menginisiasi aja? pembunuhan ini dari tadi aku udah mutar ini abangku. Berarti doanya Yesus nggak dikabulkan dong sama Allah Bapa. Nah, mutar lagi ke sana. Ini mutar-mutar ini Iya, pola. Loh, kok mutar? Kan emang gitu bahasanya dari tadi kita. Iya. Karena di akhir kalimatnya kalau jadi kehendakmu tidak apa-apa, kurang lebih demikian. Loh lah iya berarti kesimpulannya doanya Yesus tidak dikabulkan, itu kesimpulan akhir. Dikabulkan di akhir kalimatnya. Dikabulkan. Apa Kehendak akhir Bapak? kalimat Yesus? Jawab. Kehendak Bapak apa? Apa akhir kalimat dari doa Yesus? Kalau Jawab. itu kehendakmu, berarti kehendak Bapak kan? Nah, berarti dijawab nggak? Kehendak Nah, Bapak kehendak apa? Saya Bapak tanya. bukan Berarti kehendak dijawab Yesus. nggak? Kehendak Bapak apa? Saya Iya, tanya. dijawab nggak? Itu kan doa Yesus, jangan Lu nggak dipenggal. dijawab kan? Nggak di belakang. Kehendak Bapak tadi apa? Yesus meminta, Mengasihi aku. jadilah kehendakmu. Ya, kehendak Bapak apa? Coba saya tanya. Dijawab nggak doa itu? Dijawab. Abang nggak boleh gitu membikin kabur. Loh, Nggak artinya di sini Bapak berbohong ketika Enggak. dia mengatakan dia mengabulkan kehendaknya, ternyata kehendak Bapak yang dikabulkan adalah kehendak iblis, bukan kehendak Bapak. Benar? Karena itu doa Yesus. Perhatikan. Jadilah kehendakmu. Itu doa Yesus. loh. Jadilah kehendakmu, berarti kehendak Bapak. Iya, Tuhan mengabulkan doa itu. Yang dikabulkan Kehendak kehendak iblis atau kehendak Bapak?
Apapun narasi abang, Apapun narasinya. Saya tanya, Apapun ditanya kok kehendak iblis apapun itu bukan? loh. lah itu kan doa Yesus bang, kehendakmu jadilah. Iya, yang dikabulkan oleh Bapak kehendak iblis atau bukan? Ya kehendak iblis. Kehendak Yang iblis. berdoa siapa? Yang berdoa siapa? Yesus. Iya, saya nggak Ya tanya kehendak doanya. Yang saya tanya doa Yesus kehendak gak yang dikabulkan. doa Yesus gak dikabulkan. Benar. Doa Yesus yang didengarkan bang. Loh, doa Yesus nggak dikabulkan. Dengerin. Doa Yesus, dengerin dong. Jadilah Gantian kehendakmu itu dong. bagian dari doa Yesus juga. Gantian dong. Bagian dari doa Yesus juga bang Ardiansa. Gantian dong. Iya dijawab Gantian dulu dong, jujur dong. Apa Bagian gimana? dari Yesus gak Loh, jadilah bukan kehendak. itu kehendak Bapak. Itu doa Yesus mah bang aja. Iya itu kehendak Bapak itu. Dengerin. Meskipun Yesus tidak berdoa, sekarang saya tanya, andai Yesus tidak berdoa, Tidak ada sesuai andai dengan dengerin dulu dong. Pasti kita enggak. Sabar ya. Andai misal Yesus tidak berdoa sesuai dengan kehendakmu ya Bapak. Pertanyaan saya, apakah kehendak Bapak hilang? Kehendak Bapak, kehendaknya apa? Apa dulu? Loh apapun. Apakah kehendak Bapak hilang? Konteks itu apa yang Yesus minta? Wah kemana-mana ini. Enggak dong. Apa yang tidak Capek juga nih kemana-mana ini. penularan umum terhadap suatu konteks? Meskipun Yesus mengatakan, Ada konteks, ada meskipun Yesus mengatakan, mengambil penalaran umum. dengerin. Meskipun realita konteks nggak boleh gitu dengerin dulu. Mau Yesus mengatakan sesuai dengan kehendakmu atau Yesus mengatakan tidak sesuai dengan kehendakmu, tetap itu kehendak Bapa nggak hilang. Iya, secara umum konteks Ya yang memang gimana? Emang ada secara khusus? Emang ada secara khusus? banyak kehendak ilahi bang. Kehendak ilahi abang jadi kaya. Kehendak ilahi. Alamak, aku nggak nyambung ini. Beda, banyak Pusing kehendak. kali aku Bang Yang Ben. dikabulkan Lanjut Bang Ben. kehendak siapa itu bang? Saya tanya. Konteks kehendak yang diminta Nah, oleh yang saya tanya, yang dikabulkan dengan dia mati itu kehendak siapa? konteks kehendak yang diminta Yesus spesifik. Jadilah Enggak ada, saya tanya jawab jujur. tentang timeline itu. Yang Nah, Yesus dikabulkan. mengabulkan doa itu yang Bang, benar bang. Coba saya tanya abang, coba jawab jujur abangku. Yang dikabulkan dengan dia mati itu kehendak siapa bang? Permintaan Yesus yang dikabulkan. Jadilah kehendakmu. Lu enggak, yang dikabulkan dengan dia mati itu berarti kehendak siapa? Bapak atau iblis? Yang berdoa siapa bang? Kan Yesus. Saya nggak tanya yang berdoa. Nah, yang meminta dikabulkan, siapa? Logika dasar bang. Yesus yang dikabulkan oleh Bapak. Kalau Yesus tidak meminta, ya tidak terjadi semua ini catat ini. Bang, enggak, yang saya tanya kehendaknya bang, bukan yang berdoa. Yang dikabulkan oleh Bapak itu kehendak iblis atau kehendak Bapak? Tidak ada di situ dikabulkan kehendak iblis. Harus tertulis bang. Tidak ada. Mati nggak itu? Iya, tapi tidak ada kehendak Berarti iblis. kehendak siapa yang direalisasikan Yang bang? dikabulkan adalah kehendak Yesus lewat doanya. Jadilah kehendakmu. Itu Bapak, abang nggak boleh bilang itu nggak ada harus tertulis. Kalau harus tertulis itu nggak ada juga Yesus mengaku Tuhan. Nah, sama. Wah, Makanya ada, jangan selalu minta gini, Bang. Jangan selalu minta gini. Sabar. Jangan selalu minta, oh itu nggak ada tertulis. Ya kalau saya balik, di mana Yesus mengaku tertulis bahwasanya aku adalah Tuhan di mana? Oke, kalau Tuhan yang abang masuk adalah ilahi, ada. Di mana tertulis? Kalau ada gimana? Ya Abang oke, mau silakan. Oke. mau ngasih Aku tahu. adalah Tuhan di mana Yesus mengaku? Iya, Tuhan yang abang maksud ilahi kan? Itu maksud abang kan? Iya. Yes. Oke. Theos. Kalau ada, nih, Theos. Kalau Theos ada ya. yang ya. Iya, Iya. oke. Theos ya. Ini saksi nih, saksi. Theos nih, saya nggak minta Kyrios ya, saya minta Theos ya. 390 ya. Ya, Ya, oke, Theos. silakan. Perhatikan, dengarkan. Ah, ya. Wahyu 21 ayat 7. Baca. Buka. Coba buka. Ada di Itu situ perkataan dikatakan siapa Theos. itu? Ayo kasih gift. Iya, Ayo. perkataan siapa? Baca. Ayo baca. Baca. Ayo baca. Baca dulu dong. Baca nggak di situ dia bilang dia adalah Theos. Oke, Baca dulu. Baca Anda dulu yang bawa Anda dong. baca. Saya bongkar nanti. Ayo silakan. Ayo Baca dulu dong. Baca Ayo, dulu baca. dong. Baca dong. Baca dulu dong. Abang sudah berjanji Dibaca kasih gift. dong. Iya, baca dulu. Abang dari tadi Bang Ardian saya buka layar kemana tiba-tiba hilang. Saya tunggu Kok enak kali nyuruh-nyuruh orang. Alah. Ayo silakan. Silakan. Barang siapa menang, dia akan menjadi anak-anakku dan aku akan menjadi Allahnya.
Ayo. Baca dari ayat 6. Baca dari ayat 6, ayo. Baca dari ayat 6. Baca dari ayat 6, jangan dipotong-potong. Oh, Jangan dipotong-potong. Ayo baca dari ayat Hei, 6. Ayo. Jangan dipotong-potong dong. Jangan dipotong-potong. Baca. Ayo lo. Ayo baca dari ayat Malah 6. di situ bahasa aslinya Loh Theos. lah iya dibaca dulu Baca dari ayat bang. 6. Itu merujuk ke siapa? Loh ini gimana sih abang Oh, ini? jangan nipu. Baca dari ayat 6. Ini jangan nggak nipu. fair ini, nggak fair ini. Ketika ada yang menjawab pertanyaan selama ini yang tidak terjawab, Bang, mereka Yang baca mana? dari ayat 6. Mana? inilah bagian Jangan saudaraku, nipu, jangan nipu. Bang Ben. Tuh, jangan nipu dong, nipu abang ini Baca nipu. dari ayat 6. Ayo jangan nipu. Ada Theos tertulis, cek. Itu yang ngomong Bapak kok gimana Bapak sih? siapa itu? Ngomong Bapak, menjadi makanya anak baca dari kata ayat Yesus. 6. Aku akan menjadi Allahnya. Allah di situ. Alamak. Theos. Baca dari ayat 6 biar tahu yang ngomong siapa. Ayo lo, nggak tepat janji. Aduh, Abang yang nipu, coba nipu saya di Ayo lu. sini. nipu ini nipu Abang nih. nipu. Abang yang Baca dari ayat nipu, 6. nggak tepat janji. Oke, aku bukain nih Bang Ben, aku bukain Iya, ya, aku oke. bukain. Oke, aku bukain. Aku bukain. Ini aku bukain. Sabar. Sabar dulu ya. Sabar dulu Bang. Sabar ya. Kita diskusi santai aja Bang ya. Santai aja. Kita buka apakah itu perkataan Yesus atau bukan. Kita cek ya. Kita cek. Yang saya minta kan perkataan Yesus. Tunggu bentar. Nah, nggak ada perkataan Yesus. Di mana ayatnya Yesus tulis Theos? Itu aku. Di mana ayatnya Yesus mengaku Theos? Itu Wahyu 21 ayat 7. Yesus mengaku Theos. Itu pertanyaan saya. Wahyu 21 ayat Ya 7. oke. Ini sabar. Wahyu, kita buka ya. Tapi sebelum kita buka, saya open cam dulu. Ya, Pak Bang. Bentar. Aduh. Tar dulu ya. Tar dulu, nggak pakai baju lagi. Tar dulu. Tulisan merah ini apa artinya Bang? Bedanya sama tulisan hitam? Udah dibaca aja. Iya, sabar dulu, kita sepakat dulu. Sabar. Kita sepakat dulu. Kalau tulisan merah ini apa bedanya dengan tulisan hitam? Bedanya apa? Dibaca Bang, tidak ada. Ya Allah ya Rob, saya akan baca, saya udah bantuin buka. Ya sabar dulu Bang, sabar dulu. Apa artinya tulisan merah? Apa artinya tulisan hitam? Tidak ada tertulis tulisan merah kitab suci, tulisan hitam. Saya tanya kepada abang, apa artinya tulisan merah? Sabar. Pertanyaan saya simple. Apa artinya tulisan? Baca. Udah netizen mendengar abangku. Abang mau jawab nggak pertanyaan saya? Abang mau nggak? Baca dulu abangku itu. Ya abang mau nggak jawab? Jangan lari-lari. Enggak, kita harus paham dulu. Sabar. Saya udah bantuin buka. Abang, jangan ketar-ketir. Jangan ketar-ketir. Sabar. Saya bertanya kepada abang, apa bedanya tulisan merah dengan tulisan hitam? Apa bedanya? Tidak ada di dalam iman saya itu, jawab sendirilah. Baik, nih saya bacakan ya. Ini tak kasih contoh dulu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tulisan merah ini ternyata perkataan Yesus karena ini ada tertulis. Tetapi Yesus berkata, betul? Ya, terus. Betul. Ini perkataan Yesus yang tulisan merah, betul? Sampai 7 baca dong, Bang. Iya. Kita sepakat dulu. Yang merah adalah perkataan Yesus, betul? Perkataan Yesus semua itu adalah firman Allah bagi kami. Loh, saya nggak tanya itu. Saya tanya ini perkataan Yesus bukan? Kami dengan kitab suci kami yang punya legalitas, Abang. Loh, saya tanya kepada Anda yang sabar. Yang merah ini adalah perkataan Yesus. Betul? Oke, Betul? terus Yang hitam ini adalah tulisan si penulis, betul? apapun itu kitab suci itu abangku. Iya, saya tahu Anda mengimani kitab suci. Tapi kita sepakat dulu yang merah tuh ini adalah perkataan Nanti Yesus. abang katakan itu bukan perkataan Yesus. Saya tahu ujung-ujungnya. Nah, ini kita buktikan. Kita buktikan Wahyu ya. Wahyu kita buktikan. Ayo, Bang, Kita ayo. buktikan. Siap abangku. Wahyu 21 nih. Di mana perkataan merahnya? Baca dulu, Bang. Udah ini nggak ada perkataan merah nih. Ada. Apa Nggak ada tulisan merah mana? Apa isinya dibaca? Yang ngomong cara Yesus itu ini. Allah. Oh, berarti ini Yesus ya? Baca iya. Yang ngomong Yesus ini. Iya. Mana ada tulisan Yesus berkata? Mana? Nggak Makanya ada. Ayo nggak Ada. abang tidak mau membaca nih teman-temannya dia berbohong mana ya. ada tulisan? Barang Mana siapa ada? dia Saya tidak akan mau membaca itu, baca. karena dia akan terluka kepada saya. Saya baca nih ya. Saya baca ya. Lagi baca.
langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Aku di sini siapa? Yohanes. Yohanes. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus. Aku di sini siapa? Yohanes. Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu dan berkata, siapa yang mendengar di sini? Aku siapa? Yohanes. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Siapa ini suara yang nyaring ini? Yang berkata lihatlah kemah itu siapa yang ngomong ini? Iya, bacalah dulu abangku. Iya, saya tanya nih loh. Lalu aku mendengar suara yang nyaring. Sabar. Kita saya mau baca semuanya kok nggak boleh. Saya mau baca semua dari awal kok nggak boleh. Abang diktekan ke saya, salah begitu abangku. Lalu nanti ini loh. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, dengerin dulu, Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Yang ngomong lihatlah ini siapa? Di dalam Loh, siapa yang ngomong lihatlah ini? Abang mau ganti topik ini, baca. Jangan kemana-mana loh. Kita urut bang, kita urut dari atas. Sabar, bang, dengerin dong. Katanya mau diskusi edukatif. Kita urut dari atas. Jangan tiba-tiba, jangan comot-comot ayat. Kenapa abang sekarang jadi comot-comot ayat? Yang abang tanyakan, saya jawab sesuai pertanyaan. Iya, nanti kita ke situ. Kan ini masih dibaca di ayat 3. Kan habis 3 4, habis 4 5, habis 5 6, habis 6 kan 7. Iya, kenapa kau kepegang? Iya, sabar dulu. Saya bacakan dulu dari urutannya. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Oke? Lah, yang ngomong lihatlah ini siapa? Bacalah bang. Ini jangan gitulah. Kalau tahu bilang tahu, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Yang abang tanya telah kuberikan. Kan udah mulai lari-lari, Oke, saya akan buktikan yang ngomong bukan Yesus ya. Oke, mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadi segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Siapa yang mengatakan dan firman-Nya ini? Tuhan Allah. Jadi ada ya Tesla. Tapi ini ada kepentingan. Tidak usah abang kabur-kaburkan. Abang bikin apa? Yang mengatakan dan firman-Nya ini siapa? Yang penting tertulis. Lihat bahasa aslinya. Ada nggak Teo? Ini loh. Dan firman-Nya, sabar dong. Ayo jujur. Ya jujur. Ini yang ngomong siapa? Itu ada Teos di situ. Aku iya yang ngomong Tuhan Allah Teo. Yang ngomong siapa ini? Baca dong, jangan lupa. Iya yang ngomong dan firman-Nya ini siapa? Abang dari tadi nggak jujur, saya lihat, nggak boleh gitu. Aduh, abang ini nggak kondusif abang ini. Aduh. Kita runtut dari ayat 1. Ternyata di situ yang berbicara adalah Tuhan Allah, bukan Yesus. Iya, bukan Yesus. Abang itu nggak punya ilmu, ngaku punya ilmu. Abang nggak ngerti bahwasanya di kitab, dengerin dulu, jangan ngomong dulu. Abang nggak ngerti bahwasanya di kitab online yang warna merah itu perkataan Yesus, yang warna hitam bukan perkataan Yesus. Sementara pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku? Theos, saya tanya Yesus. Yesusnya yang mengaku, berarti harus perkataan merah. Harus. Kalau yang hitam ini bukan Yesus. Alamak. Aduh. Abang itu nggak ngerti gitu loh.
Coba abang belajar ya, belajar. Coba ketik di Google sekarang, ketik di Google. Perbedaan perkataan warna merah dan warna hitam di Alkitab. Coba ketik. Iya. Ketik sekarang. Alkitab Coba ketik dulu. online itu Ketik, ada- sabar. Ketik ada dulu, warna ketik dulu. merah. Kaidah itu siapa yang buat kaidah itu, Bang? Ketik dulu, Anda ketik tidak dulu. mengimani itu. Loh, ini Kaidah ini itu. identifikasi, Bang. Dengerin. Iya. Ya, dengerin. Ini tak jelasin ya. Tak jelasin Tidak dulu. bisa seperti itu. Tak jelasin, Bagi iya tak kami jelasin dulu. sudah final Iya, tak jelasin bahwa dulu. itu semua adalah kitab suci, tidak Iya, ada di tak sini. jelasin dulu, Kalau tak jelasin tulisan dulu. merah adalah kitab suci. Tak tulisan jelasin hitam dulu, bukan kitab Bang. suci. Dengerin Tak dulu. bisa gitu, Bang. Iya, Abang dengerin berdosa dulu, itu dengerin nggak dulu, boleh, dengerin Bang. dulu. Iya, dengerin dulu. Nggak fair, Abang. Kenapa? Sabar. Kenapa LAI memberikan ini warna merah dan memberikan ini warna hitam? Tak jelasin dulu ya. Tak jelasin dulu. Karena pertama, LAI mengidentifikasi dari naskah ini. Apa bunyinya? Maka berkatalah Yesus kepadanya. Oh, ternyata kalau perkataan Yesus ini harus warna merah. Harus untuk membedakan yang mana yang berkataan Yesus dan yang mana yang bukan berkataan Yesus, gitu loh. Ini memang dibuat oleh LAI untuk memudahkan. Ini sudah dianalisis. Anda mau mengimani atau tidak, yang jelas di sini tertulis, maka berkatalah Yesus kepadanya. Pertanyaan saya, yang berkata siapa ini? Nggak bisa penggiringan begitu, salah itu. Loh, saya tanya, maka Loh, berkatalah makanya, Yesus. ini giliran saya, gantian. Sabar. Gantian, nggak boleh, Maka Bang. berkatalah Abang Yesus nggak kepada boleh sabar. begini. Ini sama dengan saya, Sabar diam. dulu, Abang Bang. abang pusing saya, nggak fair. Santai. Nggak Iya, fair, nggak fair. santai dulu, Nggak boleh gitu, Bang. Santai LAI, dulu, Bang. bukan LAI yang Iya, santai. Iya, santai dulu. merah dan hitam. Abang juga Santai tidak dulu, gitu sana. Bang. Iya, santai LAI dulu. tidak membuat itu. Yang membuat itu Sabar. Dia mau membuat kategori klasifikasi. Sabar dulu. Mana perkataan itu yang Sabar. masuk Iya, sabar lagi-lagi dulu. itu dalam kajian. Sabar Itu dulu, bukan dalam ranah iman. Bang. Sabar Itu dulu. bukan LAI yang Sabar membuat. dulu, Abang juga tidak Bang. jujur. Oh, jadi LAI nyerocos hanya gini ya, Bang. menulis apa Lama yang sudah langsung terjadi. nyerocos terus. Bang, Abang nggak fair. saya baca dari Abang sini. buat kita Saya diri baca. sendiri. Abang ikat tangan Saya baca dari sini ya. Saya yang Sabar boleh ya. dapat itu. Iya, Nggak ada sabar, Bang. Sabar, Bang. Saya baca ulang, saya ulang baca ya. Saya baca ulang ya. Saya baca ulang ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Saya ulang. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Saya ulang, Bang. Saya ulang. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Saya ulang ya. Oke, saya ulang. Anda udah di mute, sabar. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Nah, pertanyaan saya, yang berkata siapa ini? Jawab, Anda di mute. Anda nggak bisa kondusif, Anda nyerocos terus sih. Anda nggak bisa kondusif sih. Anda di mute, Bang. Anda di mute. Dibuka dulu mute-nya. Buka dulu mute-nya. Udah nggak fair ini. Kayak di akuarium gitu. Fair ini abang menurut saya, abang menguasai waktu, nggak boleh begini. Loh, Bang. enggak, ini pertanyaan. Pertanyaan dijawab. Maka ada. berkatalah Yesus kepadanya. Pertanyaan saya, siapa yang berkata? Tidak ada kaidah yang Siapa yang berkata? tidak ada, Bang. Siapa yang berkata? Oke, kalau nggak ada kaidah, anggaplah ini hitam. Anggaplah ini hitam. Pertanyaan saya, siapa yang berkata ini? Bisa abang menggiring lalu mengikuti cara abang, nggak fair gitu. Nggak Ya main. udah, makasih ya, Bang. Ya udah, capek saya, udah turun, Bang. Nggak jujur. Jadi Diskusi itu harus jujur. Baik toh itu nggak cukup, harus itu- jujur. Sebentar, Bang Ben, sebentar. Diskusi itu harus jujur, nggak fair kalau diskusi itu nggak jujur, nggak fair. Capek saya gitu loh. Di sini nggak ada tertulis ini Yesus, masya Allah. Ini nggak, mana tadi? Ini loh. Mana ada ini Yesus, ini bukan Yesus ini, alamak. Kalau ada Yesus, tunjukkan bahwasanya ya aku berkata. Mana Yesus? Mana? Gak ada, ini bukan Yesus. Abang nggak jujur diskusinya, Abang nggak boleh kayak gitu, Bang ya. Nggak boleh diskusi nyerocos terus nggak jujur. Abang udahlah minta tolong dibukain, udah dibukain, Abang nyerocos.
Yang saya tanyakan di mana Yesus berkata aku adalah Tuhan. Theos. Di mana? Nggak ada, ini bukan Yesus ini. Alamak. Lanjut mungkin. Duh. Ya, jadi kenapa kok Bible online itu membuat sebuah analisa seperti itu ya, untuk membedakan mana yang statement Jesus langsung, mana yang statement pihak ketiga orang lain. Itu ada. Jadi kalau ada hitam, ada merah. Jadi yang namanya hitam itu berarti bukan statement dia secara langsung, itu statement orang lain gitu loh, Ten. Jujur apa sih, Ten? Nanti Iya, heran aku. nanti larinya ke Apa gitu Wahyu loh? 1 nomor 8 itu, nanti larinya itu. Lah kalau memang ini adalah Yesus, gitu kan? Nih, aku bukain ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Siapa anakku ini? Ayo, anaknya Yesus siapa? Nah. Siapa anaknya Yesus? Coba. Ngaco gitu loh, ngaco. Emang Yesus punya anak? Ingat ya, Kolten kan sering bilang, kita ini anak-anak Yesus. Saya belum pernah nemu diksi Jesus menyebut pengikutnya itu sebagai anak, tapi sebagai murid. Iya, nggak ada. Sebagai murid, bukan sebagai anak. Jadi ini narasi yang sering dibawa Kolten. Kita ini anak-anaknya Jesus. Tidak pernah Jesus menyebut pengikutnya sebagai anak, tapi sebagai murid. Yang menyebut sebagai anak itu adalah Tuhan Allah, bukan Jesus. Kacau. Capek aku. Nanti Gara-gara larinya dia ke Wahyu 1 nomor 8, Wahyu 1 nomor 8 itu. Akulah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, firman Tuhan Allah. Oh, gabrul kau Ten kalau Ya mau. ada. Ini Alfa dan Omega di sini bukan Yesus. Bukan itu. Di situ pakai kata lege, itu bukan logos itu. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ini bukan Yesus. Ya, di situ kan pakai kata lege itu. Lege kuriohoteos itu. Lege itu kata kerja, Ten. Beda Enggak dengan gini, itu. kalau ini Yesus ya merah dong harusnya. Makanya itu. Gitu loh. Kenapa kok hal sepele gini nggak mau belajar? Abang belajar dulu apa perbedaan warna merah yang ada di kitab online ini dan apa perbedaan yang warna hitam. Abang harus tahu gitu loh. Abang harus belajar dulu yang banyak ya. Oh ternyata di kemajuan teknologi ini ternyata pihak LAI itu mengidentifikasi yang warna merah ini sebagai perkataan Yesus, yang warna hitam ini adalah non perkataan Yesus, kan gitu. Kenapa nggak mau belajar abang itu? Aduh, capek. Abang sih ketinggalan teknologi, makanya beli HP gitu loh. Aduh. Pusing kepala Barbie. Ternyata karya keselamatannya kehendak iblis rupanya. Alamak. Nah, itu Kang Ben, heran juga ya, kok bisa-bisanya loh dia menjawab pertama itu kehendak Bapa. Ketika ditunjukkan ayatnya, oh iya itu kehendak iblis. Lama. Aduh. Bisa-bisanya kok nggak konsisten. Kacau. Ten, belajar lagi lah, Ten. Baca dulu Bibelnya sampai tamat, baru naiklah ke Room Muslim. Kau belajar nanti ditampol, dianulir lagi, ditampol lagi, dianulir lagi. Aduh, debat model apa kau itu? Iya, kecerdasan utama itu tahu ya teman-teman. Tahu itu kecerdasan utama loh. Tahu dulu. Karena apa? Orang mau menghafal harus tahu dulu. Iya kan?
Nah kalau nggak tahu apanya yang dihafal? Itu yang pertama. Dua, orang mau mengimani harus tahu dulu. Nah kalau nggak tahu yang diimani, terus mau mengimani apa? Harus tahu, gitu loh. Oh tahu bahwasanya ini itu adalah ini. Oh tahu bahwasanya ini adalah ini, gitu loh. Kalau ten kan iman dulu, akal entah kemana. Macam mana ada orang nggak berakal bisa beriman? Aduh, pening saya. Shiren Selin, sorry ke Jamba, sorry. Siap, salam dari Mojokerto, salam. Itulah, saya tuh heran gitu loh, kenapa kok harus sebegitunya ya memaksakan yang bukan Tuhan menjadi Tuhan ya teman-teman. Berat teman-teman, serius berat banget dan malu-maluin lu. Dari tadi udah kena skak-skar berapa kali sama Kang Chan, sama Bang Ben, langsung sekali Bang Ben ngomong langsung jediar. Alamak, aduh. Nggak ada pasien lagi nih. Ini mau aku naikkan Alan Nazuri, naik Alan. Kalau sampai Alan berani naik dan berani diskusi dengan kita, waduh, saya aplaus nih. Tapi kenyataannya dia sudah saya jambak dan dia nggak berani naik. Kan? Ayo Alan, jangan banyak pikir-pikir, terima aja itu. Agnostik syariah nyimak, siap Bang Kelirumologi. Bang Kelirumologi nih aku sering lihat dia live juga. Masih dalam perjalanan, alasan, ayo, alasan. Typingnya giat kali, giliran disuruh naik alasan. Typing bisa ya kan, giliran suruh naik tinggal bacot nggak bisa. Ayo. Oh Nani sekeluarga semoga. Oh Nani ini Siren Selin. Siap Nani. Kok tahu aku live ya? Dari internal ya Nani ini ya. Ayo yang mau hatuha sama Bang Ben, aku diem, serius. Teman-teman OTN yang mau hatuha sama Bang Ben, aku mau belum ngantuk nih. Siap Nani, siap. Oke, yang mau hatuha sama Bang Ben, saya akan diem. Anda saya persilahkan hatuha sama Bang Ben. Tadi Kang Chan kemana ya? Nggak tahu, kepental tiba-tiba Kang Chan-nya. Kayaknya lampunya tiba-tiba mati tadi. Bang Hasan tuh naikin, Bang Hasan tuh. Naik Bang Hasan. Pak Bang Hasan ini cuma di bawah iya, aja. Pak Hasan ini sombong sekarang nggak mau naik ke rumah saya. Bang Hasan. Sombong sekarang, jangan kenyang. Lama ini. Pak Dokter naik, Pak Dokter. Mati lampu. Alasan ini Pak Hasan ini, aduh. Alasan ada aja, mati lampu pun masih bisa ketik loh. Iya, Pak Hasan naik lah. Gitu dong, biar ada temennya dong Pak Hasan ya. Wah langsung jadi siang kan? Nah, jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terang kan? Ya. Gimana Pak Hasan? Semua Open cam dong.